Bab 11. Tukang selingkuh. Miss, Anda baik-baik saja? Tanya Akira kembali memastikan, begitu Areta sudah bangkit berdiri. Bukannya menjawab pertanyaan Akira, Areta malah melayangkan tatapan ke sekitar. Apa yang kalian lihat? Lanjut bekerja, teriak Areta kesal pada beberapa pasang mata yang masih menjadikannya tontonan. Para staf itu langsung menunduk dan menyibukkan diri kembali seolah tidak terjadi apapun. Akira segera memungut paperback di lantai dan berjalan menyusul Areta yang sudah melenggang menuju ruangannya. Buk pintu kaca didorong dengan kasar oleh Areta dan kembali menutup setelah Akira ikut menyusul masuk. Areta langsung mengentakkan kakinya bergantian hingga stiletto yang dikenakannya terlempar ke sembarang arah kemudian menghempaskan pantatnya duduk pada sofa panjang yang berada di tengah ruangan. Apa kamu tidak salah menerima karyawan? Tanyanya ketus seraya menyilangkan kaki di atas paha. Tangan kirinya bergerak memijat ujung tumit kaki kanan yang terlihat memerah. Aku tidak yakin dia bisa bekerja dengan baik di sini, lanjutnya mengomel. Akira buru-buru meletakkan paperback ke atas meja kemudian setengah mendudukkan tubuh pada tepian sofa yang sama di samping Areta lalu menarik kaki Areta ke atas pahanya dan memberi pijatan lembut. Kamu tahu persis jika kita sendiri yang mengundangnya bergabung di sini, ucapnya. Tapi apa harus dia? Apa tidak ada orang yang lebih kompeten? Dia itu ditempatkan pada divisi public speaking. Pekerjaannya akan lebih banyak bersosialisasi dengan banyak orang, membangun hubungan dengan banyak relasi, tapi bagaimana caranya dia bisa bekerja dengan baik jika bicaranya saja tidak jelas dan tergagap? Mana terus keringatan dan gemetar salah tingkah? Areta masih mengomel panjang lebar. Karena dialah yang paling kompeten dibanding lainnya. Dia yang sudah mendapat prestasi dan predikat sebagai karyawan terbaik tahun ini kalau kamu lupa. Sepertinya tim yang memilihnya memiliki kelainan pada matanya. Apa dia tidak bisa melihat penampilannya? Tingkah lakunya saja sangat aneh. Heran, dia itu datang dari planet mana? Iya, dari kantor cabang yang awalnya tidak kamu setujui pembangunannya, yang berada di kota kecil yang belum berkembang seperti cabang kita di kota-kota besar lainnya. Cabang yang selalu tertinggal penjualannya selama ini. Tapi berkat ilmu marketing dia, kantor cabang tersebut bisa berkembang dan banyak memasarkan produk kita. Kita sudah menjanjikan kenaikan jabatan pada siapapun karyawan yang berprestasi, terlepas bagaimana penampilan orang tersebut. Tapi tetap saja, dia tidak cocok berada di sini. Dia seperti orang yang baru turun dari gunung dan menemukan peradaban. Akira membuang napas kasar. Masih dengan jari-jari yang bergerak memijit kaki Areta. Aku tahu, dia memang aneh. Tapi, kan dia baru setengah hari di kantor ini. Kita belum melihat bagaimana hasil kerjanya. Mungkin dia bersikap seperti itu karena masih canggung di tempat baru. Kalau masalah penampilan, aku yakin dia akan ikut menyesuaikan setelah beberapa hari tuturnya. Oh my god, baru sehari saja dia sudah mendorongku jatuh seperti ini. Besok-besok dia akan membuatku jatuh seperti apa lagi? Jatuh cinta mungkin, jawab Akira asal yang langsung mendapatkan pelototan mata. Sorry, just kidding, serunya meralat. Heran, matanya sudah 4 begitu tapi masih tidak melihatku yang setinggi ini dan malah menabrakku. Kamu mendengar sendiri tadi dia kebelet BAB. Tapi tidak juga harus menabrakku kan, Areta mendelik kesal. Beri dia teguran keras, kalau perlu langsung SP1, di hari pertamanya bekerja. Aku malah ingin langsung memecatnya. Kalau itu tak bisa kamu lakukan seenaknya. Baru beberapa jam yang lalu dia menandatangani kontrak kerja di ruangan HRD, cek, kalau begitu jauhkan dia dari hadapan ruanganku. Enek rasanya jika harus melihat pemandangan dirinya setiap saat. Tubuhku bahkan merinding saat berada di dekatnya. Sumpah. Aku sampai mual setiap kali melihat wajahnya. Hei, jangan terlalu mencela. Apa kamu mau jodohmu lebih buruk dari itu? Akira bertanya seraya memberi penekanan pada tumit Areta. Au, sakit tahu. Pelan-pelan, pekik Areta kesakitan. Sepertinya kakimu sedikit terkilir. Aku akan memanggil dokter klinik kemari. Akira mengangkat kaki Areta dari atas pahanya dan bangkit berdiri. Areta langsung menyelonjorkan kedua kaki ke depan dan meletakkannya di atas meja. Matanya mengamati Akira yang berjalan menuju ke mejanya. Menekan tombol intercom yang langsung terhubung dengan seseorang dan memberi perintah pada orang tersebut. Begitu Akira berbalik, Areta mengalihkan pandangan. Matanya kemudian terjatuh pada paperback yang tidak jauh dari kakinya.
Kenapa kamu masih membawa benda ini? Tanyanya sambil menggerakkan kaki menendang paperback tersebut hingga terjatuh ke lantai, karena ini adalah barang bukti untuk bisa menemukan pangeran satu malammu, seru Akira kesal seraya membungkuk dan memungut pakaian yang keluar dari dalam paperback. Aku masih sangat penasaran, siapa pemilik pakaian ini? Lanjutnya lagi sambil mengangkat pakaian itu ke hadapan Aretha. Kalau begitu bawa pakaian itu kemana-mana dan biarkan orang mencobanya satu persatu. Mungkin saja di antara karyawan di luar sana ada yang cocok dengan pakaian itu, ujar Aretha ketus. Astaga, Akira malah terkekeh geli merespons ucapan Aretha sambil memandangi kemeja laki-laki di tangannya. Apa kita ini sedang bermain drama Cinderella? Aku pikir sekarang kau seperti pangeran dalam dongeng tersebut dan sang putri yang merupakan laki-laki asing yang tak diketahui itu tanpa sengaja meninggalkan pakaiannya sebagai petunjuk agar kamu bisa menemukannya. Are you crazy? Sepertinya aku memang sudah gila. Gila karena belum menemukan Upik Abu yang kehilangan pakaiannya. Akira menggeleng-geleng frustrasi seraya memasukkan kembali pakaian tersebut ke dalam paperback, kemudian meletakkannya kembali ke atas meja. Jauhkan pakaian tersebut dari pandanganku. Aku tak ingin melihatnya, seru Aretha bersiap menendang kembali. Cepat-cepat Akira meraih kembali paperback tersebut dan menyembunyikan ke belakang tubuh. Tenang saja, aku akan berusaha mencari siapa laki-laki pemilik pakaian ini. Semoga saja kisah Cinderella-mu tidak berubah menjadi kisah Beauty and the Beast, ujar Akira menggoda yang langsung mendapat lemparan majalah yang Aretha ambil dari bawah meja. Tepat mengenai dada Akira yang tidak sempat menghindar. Hei, itu katalog produk baru kita. Apa kamu mau merusaknya? Akira membungkuk memungut majalah katalog tersebut bersamaan dengan suara ketukan pintu. Bergegas Akira meletakkan kembali majalah ke tempatnya. Menyembunyikan paperback ke dalam salah satu rak lemari yang berada di belakang meja kerja lalu membuka pintu ruangan. Seorang wanita muda berbalut jas putih yang merupakan dokter perusahaan yang memang dipekerjakan pada ruang unit kesehatan untuk para karyawan yang mengalami gangguan kesehatan, berjalan masuk sambil membawa kotak obat. Dokter muda itu dengan telaten mengolesi salep pada kaki mulus Aretha yang hanya sedikit terkilir, dan langsung beranjak pergi setelahnya. Sebaiknya kamu pulang dan beristirahat saja mumpung jadwal hari ini tidak begitu padat, ujar Akira setelah pintu ruangan tertutup. Apa kau pikir aku bisa beristirahat di rumah? Apa kamu benar-benar tidak tahu penyebab aku tidak bisa tidur semalam? Aretha menyandarkan kepala ke sandaran sofa dan mendongak memandangi atap ruangannya. Apa Atar terus mengganggu dengan menelepon tanpa henti? Aretha terdiam beberapa saat kemudian menghela napas panjang. Kalau hanya menelepon aku bisa langsung mematikannya. Tapi dia datang ke apartemenku dan menggedor-gedor pintu terus-menerus. Aku terpaksa menghubungi pihak keamanan apartemen dan meminta mengusirnya. Astaga, pasti dia tidak akan berhenti sampai bisa bicara denganmu. Tapi aku tak ingin melihatnya lagi, lirih Aretha menjawab seraya memejamkan mata. Kalau begitu kamu beristirahat saja di sini. Tidurlah di sofa itu. Biar aku yang mengerjakan pekerjaan hari ini. Ada banyak desain baru yang ingin ku periksa, aku yang akan memeriksanya. Kau tidak meragukan penilaianku, bukan? Aretha mengulas senyum tipis. Baiklah, jika kau memaksa, ujarnya seraya memperbaiki posisi tubuh menjadi berbaring telentang di sofa. Akira hanya memutar bola mata jengah kemudian menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Sementara di luar ruangan itu, Kai sudah kembali duduk di mejanya dengan mata yang terus melihat ke arah ruangan Aretha. Cukup lama ia bersembunyi di toilet untuk menghindari amukan CEO-nya yang galak itu. Kai baru keluar dari sana setelah mengingat pekerjaannya yang sudah menumpuk di hari pertama. Kau dari mana saja? Tanya Bara yang baru melihat Kai kembali setelah izin untuk ke ruang HRD. Oh, dari toilet. Aku dengar tadi kamu mendorong Miss sampai jatuh. Tidak sengaja. Aku tadi kebelet dan buru-buru mau ke toilet. Miss tidak marah kan? Aku tidak dipecatkan. Kalau pecat mungkin belum. Tapi mungkin Miss akan dendam kesumat padamu. Lain kali hati-hati. Jangan cari masalah dengan Miss. Kai mengangguk dengan mata yang kembali melihat pintu ruangan serba kaca. Sudah, kembali bekerja. Bara menepuk pundak Kai lalu menyeret kursinya kembali ke mejanya. Kai baru akan kembali fokus pada layar komputer saat kemudian terdengar derap langkah kaki dengan hentakan yang cukup kuat mengetuk permukaan lantai. Seorang laki-laki tampan bertubuh tinggi dengan tubuh liat yang berotot berjalan tegap dengan gagah melewati jejeran kubikel. Beberapa staf tampak menunduk memberi hormat seperti tidak asing pada orang tersebut.
Penampilannya terlihat parlente dalam balutan jas jenis double breasted berwarna biru dongker. Sangat berwibawa dan elegan. Belum lagi aroma parfum mahal yang menyeruak dari tubuhnya saat dibawa oleh embusan angin dari pendinginan udara. Kai yang seorang laki-laki pun terkesima melihatnya. Untuk beberapa detik lamanya terpaku memandangi orang itu yang sangat berharisma. Dia itu Atar Respati, pengusaha properti dan pemilik beberapa hotel berbintang 5 yang ada di Jakarta, bisik Bara yang tiba-tiba sudah berada kembali di samping Kai. Wow, hebat. Kai berdecap kagum tanpa mengalihkan perhatian sedikit pun. Dan dia juga tunangan dari Miss, lanjut Bara berucap. Wajah Kai langsung menoleh memandangi Bara dengan ekspresi terkejut. Dia laki-laki tukang selingkuh itu. Bab 12 Pertengkaran. Dari mana kamu tahu jika Pak Atar tukang selingkuh? Bara balas menatap Kai dengan penasaran. Bukankah Kai baru masuk kerja dan belum mendengar kabar itu? Kai tercengang sepersekian detik karena keceplosan, lalu menyengir. Bukankah kalian yang sudah bergibah saat aku baru tiba di kos kemarin? Apa iya? Bara tampak mengingat-ingat. Tentu saja, dari mana aku mengetahui jika bukan dari kalian? Kai mencoba mengelak. Iya juga, ya, ujar Bara mengiyakan dan semakin menggeser kursinya merapat pada Kai, wajahnya bergerak mendekat ke telinga Kai dan berbisik. Sepertinya sebentar lagi akan ada perang dunia. Sebaiknya kita fokus saja bekerja dan jangan penasaran dengan urusan Miss. Bara kemudian menggeser kursinya ke tempatnya dan kembali fokus bekerja. Kai pun kembali menyentuh keyboard untuk melanjutkan pekerjaan, tapi rasa penasaran membuat matanya kembali mengintip laki-laki penuh pesona yang sudah sampai di depan pintu ruangan CEO mereka dari sela-sela kubikel. Belum sempat laki-laki itu menyentuh handle pintu, pintu sudah dibuka dari dalam. Akira tergesa-gesa berjalan keluar dan langsung menghadang Atar yang hendak masuk. Pak Atar, apa yang Anda lakukan di sini? Akira bertanya dengan nada yang dipelankan sambil menoleh ke arah pintu kaca. Takut-takut jika Areta terbangun dan melihat keberadaan laki-laki yang bisa membuat emosinya meledak-ledak. Dia ada di dalam. Suara bariton yang berat dan begitu penuh ketegasan terdengar jelas di telinga Kai yang diam-diam menyimak. Ses. Akira menempelkan telunjuk di bibir sebagai isyarat untuk meminta Atar agar tidak bersuara keras. Dia ada di dalam, kan, ulangnya, kini dengan volume lebih kecil. Akira menghela napas dan pelan mengangguk. Atar mendorong Akira dan kembali ingin berjalan masuk, tapi lagi-lagi Akira menghalangi dengan menahan dada Atar menggunakan kedua tangan. Mohon jangan mengganggunya. Aku hanya ingin bicara dengannya. Atar tetap mendesak ingin masuk. Sekarang Miss sedang tidur. Semalaman dia tidak bisa tidur karena ulah Anda. Apa Anda masih ingin terus melukai hatinya? Saya mohon, sekarang Anda pergi. Karena itu aku harus bicara dengannya. Aku harus menjelaskan semuanya. Miss sudah tidak ingin bicara apapun lagi. Saya mohon Anda bisa mengerti. Setidaknya beri dia waktu. Laki-laki bernama Atar itu lantas memegangi kedua pundak Akira. Please. Kamu tahu jika aku sangat mencintainya bukan? Apa kamu tidak mau memberi kesempatan buatku untuk menjelaskan kesalahpahaman di antara kami? Apa yang kalian lihat malam itu benar-benar hanya salah paham. Atar memohon tapi dengan penuh ketegasan dan gestur tubuh yang tegap sempurna. Maaf, saya tidak bisa mengizinkan Anda menemuinya. Akira tetap kekeh menahan Atar. Please. Masalah kami tidak akan selesai jika dia terus menghindar seperti ini. Tolong beri aku kesempatan. Akira memijit pelipis matanya, kembali melirik ke arah pintu ruangan Areta. Tapi dia akan mengamuk jika melihatmu. Aku tahu, aku sudah sangat mengenal sikap dan sifatnya seperti apa. Akan aku hadapi. Atar semakin mendesak ingin masuk. Astaga, kalian berdua membuatku gila. Akira mendesis frustrasi. Biarkan aku bertemu dengannya, ulang Atar memohon. Menarik napas panjang dan menghembuskannya, Akira akhirnya mengangguk penuh keterpaksaan. Thanks, Atar menepuk pundak Akira sebelum akhirnya meraih handle pintu, mendorong dan melangkah masuk. Akira langsung mencengkeram kepala dengan kedua tangan saat punggung Atar menghilang di balik pintu yang menutup. Areta pasti akan membunuhku, gumamnya bergidik ngeri seraya melangkah ke depan kubikel Kai dan langsung mengubah ekspresi wajahnya. Cepat-cepat Kai menunduk dan berakting fokus pada layar monitor. Pak Kaindra, bisa minta tolong? Iya, Bu, saut Kai seraya bangkit berdiri. Bisa tolong ambilkan contoh bahan dari bagian produksi. Kening Kai mengerut sesaat. Bagian produksi. Maaf, Bu.
Kak Indra mungkin belum tahu letak bagian produksi. Biar saya saja yang mengambilkannya. Kebetulan saya mengenal seseorang pada divisi tersebut, potong bara cepat seraya bangkit dari kursi dan memutari kubikelnya. Oh, baiklah. Akira hanya mengangguk pada bara lalu memutar tubuh menghadap ke pintu ruangan Areta. Menyilangkan kedua tangan di depan dada dengan satu kaki yang bergerak-gerak asal mengetuk permukaan lantai. Tampak gurat kecemasan di wajahnya. Tidak lama berselang, terdengar pertengkaran dari dalam sana. Astaga, Akira berbalik ke arah kubikel. Seperti memberi isyarat, seluruh staf yang sedang bekerja satu persatu pergi meninggalkan tempat mereka. Kecuali Kai yang memang belum paham akan kondisi yang terjadi. Kai tetap menyibukkan diri di depan layar monitor dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Pak Indra, apa kamu tidak haus atau lapar? Kai mendongak dan menatap Akira. Tidak, Bu, jawabnya tidak peka. Sebaiknya kamu ke kantin mencari cemilan atau paling tidak minum kopi bersama yang lainnya. Tapi saya tidak minum kopi, Bu, kalau begitu, tolong belikan saya kopi, perintah Akira dengan gemas. Kai mengangkat kedua alis kebingungan, tapi akhirnya bangkit berdiri. Baik, Bu. Kai pun berjalan menuju lift. Tapi saat melewati pantry, matanya melihat mesin kopi lengkap dengan deretan stopless berisi biji kopi, gula dan beberapa bungkus kopi instan aneka varian. Spontan kakinya berbelok masuk ke dalam pantry. Aku tak akan meninggalkanmu, tak akan meninggalkanmu. Kalimat itu kembali terngiang-ngiang secara berulang kali. Seraut wajah yang masih tampak berkabut perlahan mendekat. Embusan napas hangat terasa menyapu kulit wajah disusul sesuatu yang terasa hangat menempel lembut di permukaan bibirnya. Perlahan bergerak dan menyapu secara keseluruhan. Memagut bibirnya dengan gerakan yang masih kaku. Tubuhnya berusaha keras mempertahankan kesadaran, matanya pun berusaha untuk bisa mengenali sosok yang saat ini menenggelamkan dirinya dengan ciuman yang semakin dalam, terasa nyata dan memabukkan. Namun, pagutan itu tiba-tiba terhenti begitu saja. Wajah yang tadinya tak berjarak dengan wajahnya mendadak menjauh dan meninggalkannya. Jangan. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Aku tak akan meninggalkanmu, sayang. Suara yang sangat familiar tiba-tiba mengambil alih bersamaan dengan sentuhan hangat yang bergerak menyapu lembut pipinya, segera menarik kesadaran Areta sepenuhnya dan membuatnya langsung membuka mata. Keterkejutan melingkupinya saat wajah laki-laki yang telah memorak-porandakan hatinya tampak di depan mata. Duduk pada tepian sofa tempatnya berbaring dan tengah memandangnya. Kamu, iya, sayang, ini aku. Bola mata Areta tiba-tiba berembun. Ingin rasanya menghamburkan diri memeluk laki-laki di depannya itu, tapi kilas adegan saat bercumbu dengan wanita lain spontan memenuhi ingatannya. Tangannya langsung menepis tangan besar yang menyentuh pipinya. Bergegas mengangkat tubuh terbangun dan mendorong laki-laki itu menjauh. Apa yang kamu lakukan di sini? Teriaknya marah seraya beringsut turun dari sofa dan mundur sejauh beberapa langkah dari laki-laki itu. Sayang, tolong tenanglah dulu. Keluar. Tangan Areta terjulur menunjuk pintu. Kumohon, kita perlu bicara. Tak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Apa yang kamu lihat itu hanya salah paham. Kumohon biarkan aku meluruskannya. Persetan denganmu. Aku tidak ingin mendengar apapun. Atar membuang napas kesal dan langsung melangkah mendekati Areta. Berniat untuk memeluk wanita yang sudah menjalin hubungan dengannya selama 5 tahun. Plak, tamparan keras yang Areta layangkan sontak membuat Atar mematung di tempat. Kekecewaan bercampur kepedihan tampak di binar matanya. Sayang, lirihnya sendu, jangan lagi memanggilku dengan sebutan itu. Kamu bukan lagi siapa-siapa bagiku. Aku tunanganmu, calon suamimu. Tidak lagi. Areta, teriak Atar hingga menggema di ruangan serba kaca tersebut. Apa, balasnya sama berteriaknya. Jangan bersikap konyol seperti ini. Tenangkan dirimu dan kita bicara baik-baik. Oh, kamu ingin aku duduk tenang mendengar omong kosongmu. Are you crazy? You think I can do it, please, kali ini saja. Tolong dengar penjelasanku. Tidak ada lagi yang perlu kamu jelaskan. Apa yang mataku lihat sudah menjelaskan semuanya. Semua sudah berakhir. It's over Atar. Kamu tidak bisa memutuskan sepihak seperti itu. Pernikahan kita sudah di depan mata. Jangan berbuat hal yang tidak-tidak. Tidak salah, bukannya kamu yang sudah berbuat hal yang tidak-tidak di saat pernikahan kita sudah di depan mata. Aku sudah bilang itu hanya salah paham, Areta mengeram marah. Napasnya memburu. Mata bulatnya melotot sempurna dan giginya saling bergemeletuk menahan diri.
Untuk beberapa detik lamanya terdiam menatap Atar dengan penuh amarah. Setelah menarik napas panjang, melangkah maju mendekati Atar, telunjuknya menyentuh dada bidang laki-laki itu dan berseru. Aku bukan wanita tolol yang bisa kamu perdaya. Aku lebih mempercayai apa yang mataku lihat daripada apa yang telingaku dengar. Semua sudah berakhir. Pernikahan kita dan hubungan kita, berakhir. Bola mata Atar bergetar. Tangannya bergerak ingin meraih tangan Aretha, tapi Aretha lebih dulu menarik tangannya dan melangkah mundur. Jangan lagi menyentuhku, serunya penuh penekanan. Sekarang. Silakan keluar Bapak Atar Respati. Aretha, kumohon. Kalau kamu tak mau keluar, biar aku yang keluar. Aretha meraih stiletto yang ada di samping sofa dan mengenakannya. Kemudian beranjak keluar ruangan, meninggalkan Atar yang termangu dan mematung. Aretha, Akira yang sedari tadi berdiri cemas di depan pintu langsung menghadang. Minggir, serunya dengan tatapan horor dan mendorong bahu Akira dengan kasar hingga hampir terjengkang ke belakang. Aretha, teriak Atar memanggil. Melihat Atar menyusul, Aretha langsung mengayunkan kaki berlari. Kai yang kebetulan keluar dari pantry sambil membawa paper cup berisi kopi langsung bertubrukan dengan Aretha. Membuat kopi di tangannya tertumpah mengotori kemejanya. Aretha, Atar berlari mengejar tapi langsung ditarik oleh Akira, stop. Jangan mengejarnya lagi. Akira menghadang Atar lalu menoleh pada Kai. Pak Kaindra, tolong kejar Miss. Saya, Kai menunjuk diri sendiri dengan bingung. Iya, kamu, siapa lagi, ulangnya memerintah dengan melototkan mata pada Kai. Ini. Kai memandangi paper cup yang telah kosong di tangan dan kemejanya yang kotor bergantian. Cepat, keburu Miss sudah jauh. Iya. Kai langsung melempar paper cup dari tangan begitu saja dan langsung berlari mengejar Aretha yang sudah masuk ke dalam lift. Bab 13. Uji nyali. Kejar cepat, Pak Kaindra. Jangan biarkan Miss lolos pergi seorang diri. Kalau perlu ikuti terus, teriak Akira menambahkan seraya menahan tubuh besar yang masih berusaha mengejar Aretha. Kai hanya menoleh sambil mengangguk tanpa menghentikan langkah. Terus berlari mengejar dan melesatkan tubuh tingginya masuk ke dalam lift sebelum menutup. Lift itu bergerak turun membawa Kai dan Aretha di dalamnya. Aretha yang tenggelam dalam kesedihan meluruhkan tubuhnya berjongkok dan menutup wajah dengan kedua tangan. Tak ada suara tangis, tapi pundaknya terlihat bergetar naik turun seirama dengan tarikan napasnya. Kai jadi salah tingkah sekaligus kebingungan, tidak tahu akan berbuat apa. Hingga akhirnya hanya mampu berdiri mematung dengan tangan sesekali menggaruk kepala. Hatinya ikut terenyuh melihat seorang wanita yang terlihat rapuh seperti itu. Dengan cepatnya lift sampai di lantai dasar. Begitu pintu lift terbuka, Aretha bangkit berdiri dan langsung berlari keluar melewati koridor yang berada di sayap kiri bangunan gedung. Maaf, Anda tidak bisa lewat di sini, seorang security berseragam serba hitam menghadang Kai melewati jalur koridor tersebut. Tapi saya karyawan di sini. Ini ID card saya. Kai memperlihatkan ID card yang menggantung di leher. Maaf, ini jalur khusus para petinggi dan tamu perusahaan. Silakan lewat sana. Tunjuknya ke arah pintu palang yang merupakan jalur khusus karyawan. Kai meninggikan kepala, menengok Aretha yang sudah berjalan jauh ke depan, kemudian berlari ke sayap kanan bangunan, menempelkan ID card lebih dulu agar palang pembatas bisa terbuka. Miss, teriak Kai memanggil, tapi Aretha terus berlari ke arah lobi. Wanita itu berhenti di depan meja konter dan tampak bicara dengan salah satu resepsionis. Kai bisa melihat resepsionis tersebut menyerahkan sebuah kunci yang disambar cepat oleh Aretha. Begitu lolos melewati palang besi, Kai langsung mempercepat langkah berlari. Kaki panjangnya yang melangkah lebar dengan mudah mampu menyusul Aretha. Langkah keduanya akhirnya terhenti begitu sampai di parkiran khusus tempat sebuah mobil mewah terparkir, kedua tangan Kai berkacak pinggang seraya menormalkan pernapasan yang ngos-ngosan. Astaga, apa yang harus kulakukan, tanyanya pada angin yang berembus sambil memandangi Aretha yang berjalan memutari mobil mewah tersebut. Melihat Aretha membuka pintu mobil dan masuk duduk di balik kemudi, tanpa berpikir lagi Kai bergerak cepat membuka pintu dan ikut duduk pada kursi penumpang di samping Aretha. Mata Aretha yang terlihat sembab langsung melotot sempurna. Apa yang kamu lakukan di sini? Ikut dengan Miss. Kai menjawab masih dengan napas yang memburu. Hah? Aretha mendelik keheranan. Kai menarik napas panjang lalu berbalik menghadap Aretha. Maaf, Miss. Bu Akira yang menyu, turun. Tapi, Miss, turun, seru Aretha penuh penekanan dan semakin membulatkan mata.
Kai menggelengkan kepala dengan takut-takut. Maaf, Miss. Bu Akira meminta saya terus mengikuti Miss. Pimpinanmu itu saya, bukan dia, ngerti. Kepala Kai spontan mengangguk. Jadi, turun sekarang. Mendapat gertakan kasar dari pimpinannya, Kai menjadi ciut. Kai pun membuka pintu dan menurunkan satu kakinya untuk beranjak keluar. Akan tetapi berubah pikiran saat teringat bagaimana tingkah laku wanita itu saat mabuk. Apalagi pakaian pimpinannya saat ini sangat minim dan seksi. Bukan tidak mungkin wanita itu akan pergi mabuk-mabuk lagi lalu menyetir ugal-ugalan. Bisa saja ia kembali berakhir di kamar hotel dengan laki-laki asing yang ditemuinya nanti. Syukur-syukur jika laki-laki yang menemukannya bisa menahan diri seperti Kai. Coba kalau laki-laki lain. Innalillah. Tanda seru. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kai menggeleng-gelengkan kepala guna membuyarkan pikiran negatif. Saat ini mau tidak mau Kai sudah ikut bertanggung jawab menjaga keselamatan pimpinannya itu. Mungkin itu juga yang menjadi alasan Akira memintanya untuk tidak membiarkan Areta pergi sendiri. Kai mengangkat kakinya kembali masuk ke dalam mobil dan menutup pintu lalu memutar tubuh menghadap Areta yang seakan ingin menelannya bulat-bulat. Maaf, Miss. Saya tidak bisa membiarkan Miss pergi sendiri dalam keadaan seperti ini. Apa urusanmu denganku? Apa kamu tidak sadar dengan posisimu? Saya sangat sadar, Miss. Karena itu saya tidak bisa meninggalkan, Miss. Kamu mau saya pecat? Miss, tidak mungkin memecat di saat saya baru saja tanda tangan kontrak. Saya bisa saja menuntut perusahaan. Gila, kamu. Saya memang sudah gila semenjak mengenal Anda, lirih Kai berucap yang untungnya tidak didengar jelas oleh Areta yang sudah dilingkupi emosi. Turun, teriak Areta kembali, tapi kali ini sangat keras dan memekakan telinga. Bila di adegan film, pastinya bakal ada burung-burung yang berterbangan saking nyaringnya suara teriakan itu. Kai menggelengkan kepala dan malah memperbaiki posisi duduk. Areta menggeram kesal, mengepalkan kedua tangan menatap tajam Kai. Tapi Kai tetap tak bergeming. Detik kemudian wanita itu turun, memutari mobil ke pintu di sisi Kai dan membukanya. Turun, perintahnya. Kai kembali menggelengkan kepala. Malah bergerak memakai seat belt di tubuhnya. Membuat emosi Areta naik sampai ke ubun-ubun. Turun sekarang. Kai terkesiap seraya menutup telinga. Tapi enggan beranjak. Maaf, Miss. Saya tidak bisa. Jika mau, Miss bisa mengangkat saya turun. What? Mata Areta kembali melotot. Gila, siapa kamu berani memintaku mengangkatmu? Kalau begitu izinkan saya ikut atau kita kembali masuk ke dalam, ucapnya tegas tapi terselip getaran pada nada suaranya. Tubuhnya bahkan gemetaran hebat. Di dalam hati terus merutuki dirinya yang bisa seberani itu. Andai saja Kai tidak pernah melihat bagaimana kelakuan wanita itu saat mabuk, dan juga tidak pernah ada sentuhan fisik yang begitu intim di antara mereka, Kai tentunya tidak akan seberani dan sekhawatir ini padanya. Tapi kepalang tanggung tercebur, Kai akhirnya menenggelamkan diri biar basah saja sekalian. Merasa jengkel dengan sikap Kai, Areta lantas menarik tangan Kai dengan kasar agar keluar dari mobilnya. Namun, alih-alih bergerak keluar, Kai malah sengaja semakin memberatkan tubuhnya. Napas Areta sudah tersengal-sengal, tapi Kai tak bergerak sedikit pun. Saat Areta baru akan melepas sepatu untuk mengetok kepala Kai, ekor matanya melihat Atar yang berjalan keluar dari gedung bersama Akira. Areta akhirnya mengabaikan sikap menyebalkan Kai dan buru-buru berlari masuk ke dalam mobil. Duduk di balik kemudi dan langsung menjalankan mobil tersebut. Astagfirullah. Kai mengusap dada karena hampir saja terlempar keluar saat mobil yang dikendarai Areta langsung berbelok. Pasalnya pintu di sampingnya belum tertutup. Untung saja Kai sudah memakai seat belt yang menahan tubuhnya hingga hal yang tidak pernah dibayangkannya tidak sampai terjadi, kalau tidak tentunya ia sudah terjerembab mencium jalan. Mungkin salah satu lensa kacamatanya akan ikut pecah menyusul lensa yang satunya. Mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap itu kemudian bergerak meninggalkan pelataran gedung kantor Pels dan bergabung dengan kendaraan lainnya di jalan. Begitu menginjak aspal, Areta langsung tancap gas di tengah padatnya kendaraan. Membuat Kai langsung berpegangan pada handgrip yang berada di bagian kiri atas dekat bingkai pintu mobil dan terus beristighfar, astagfirullah. Miss, bisa pelan-pelan sedikit, tanyanya takut-takut. Kenapa? Mau turun? Kai spontan menggelengkan kepala. Tetapi wajahnya sudah pucat pasi. Melihat Kai yang ketakutan, Areta pun berbelok masuk ke jalur tol untuk membalas kejengkelannya.
melesatkan mobil dengan kecepatan tinggi hingga di atas batas maksimal. Sehingga mobil yang mereka kendarai terasa seperti terbang. Astagfirullah. Ya Allah, ya Robby, teriak Kai semakin berpegangan kuat pada hand grip dengan kedua tangan. Duduk meringkuk dengan jantung yang berdebar-debar kencang. Matanya sampai terpejam dan tidak sanggup melihat ke jalan. Ini sama saja dia ikut uji nyali dengan nyawa sebagai taruhannya. Tahu begini, digaji pun Kai tidak akan mau ikut. Miss, tolong jangan ngebut. Kita tidak sedang syuting film Fast Furious. Kita bisa mati, teriaknya melawan suara deru kendaraan dan semilir angin yang berembus cepat di luar mobil. Pohon-pohon di pinggir jalan pun tampak seperti sedang berlari kencang ke belakang. Miss, nyawa kita cuma satu. Sebanyak apapun uang Miss, kita tidak bisa membeli nyawa, serunya memperingatkan, tetapi Aretha seperti menulikan telinga. Miss, tolong, saya masih muda, belum kawin, belum pernah pacaran, belum pernah cium yang itu sudah. Pokoknya saya belum mau mati. Saya masih mau hidup, masih banyak yang ingin saya lakukan. Kalau mau mati, mati saja sendiri, jangan ajak-ajak saya. Hidup saya terlalu malang jika harus mati semudah ini, teriak Kai meracau. Tidak sampai meracau, Kai kini melafalkan berbagai lantunan doa dan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya terus berulang kali seperti rekaman murotal. Akan tetapi, Aretha sama sekali tidak mendengarkannya. Malah semakin menjadi-jadi dengan menyalip kendaraan besar di depan. Allahu Robby, Miss, kalau begini saya lebih baik turun saja. Miss, astaga, tolong saya masih mau hidup. Berhenti. Aduh, Miss, saya mau turun saja. Miss, saya mohon. Saya mau kencing, swear. Beneran deh. Miss, jangan sampai saya kencing celana, Miss. Merasa terganggu dengan suara Kai yang terus berteriak tanpa henti, Aretha memutar musik dengan kencang. Membuat Kai berjingkat saking terkejutnya. Menatap Aretha dengan horor sambil menutup kedua telinganya rapat-rapat. Miss, teriaknya menangis. Bab 14. Terjebak berdua. Kai memuntahkan semua isi perutnya di bahu jalan sambil berjongkok di bawah rindangnya pohon beringin. Angin sepoi-sepoi menyapa wajahnya yang sangat pias serta mengeringkan keringat dingin yang membanjiri sekujur tubuhnya. Laki-laki itu menyandarkan punggung ke batang pohon sesaat setelah muntah untuk menenangkan diri sebentar. Penglihatannya masih berputar-putar, pohon-pohon yang dilihatnya pun seakan masih bergerak. Terlihat jelas tubuhnya yang masih bergetar gemetaran. Belum benar-benar merasa enakan, suara klakson mobil membuatnya berjingkat terkejut. Allahu Robby, serunya terkejut mengelus dada. Bangkit berdiri dan menyeret kakinya berjalan sempoyongan menuju mobil sedan hitam yang terparkir tidak jauh dari pohon tempatnya tadi berjongkok. Namun, baru mencapai ekor mobil, mobil tersebut sudah bergerak maju. Spontan kedua kakinya yang masih gemetaran berlari mengejar. Miss, teriaknya memanggil, tolong jangan tinggalkan saya. Miss, teriaknya berulang kali seraya mengejar, tetapi mobil itu kian melaju kencang ke depan. Astaga, Kai yang sudah tidak mampu mengejar langsung menghembuskan tubuhnya duduk di aspal sambil menatap nanar mobil yang meninggalkannya. Ya Tuhan, dosa apa yang kulakukan padanya di kehidupan masa lalu sampai harus tersiksa seperti ini, keluhnya dengan napas yang sangat tersengal-sengal dan menyeka keringat di dahi menggunakan lengan kemeja. Beberapa saat lamanya Kai terdiam membisu sambil mengamati keadaan sekitar yang sangat sepi. Sesekali berdiri bila melihat mobil datang dari ujung jalan yang sayangnya tidak mau berhenti untuknya. Apes banget nasibmu, Kai, keluhnya lagi seraya bangkit berdiri. Sekali lagi melihat ke arah ujung jalan. Menarik napas panjang dan menghembuskannya kasar sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan karena hari semakin sore. Tidak jauh berjalan, sebuah minibus yang mengangkut rombongan anak sekolahan melintas. Kai buru-buru menjulurkan tangan melambai ke tengah jalan. Untungnya mobil tersebut bersedia berhenti. Maaf, bisa numpang enggak, Pak? Tanyanya pada dua bapak yang duduk di barisan depan. Silakan naik kakak. Yang menjawab adalah anak-anak remaja yang duduk pada kursi penumpang seraya membukakan pintu mobil. Wah, alhamdulillah, terima kasih. Kai melenggang naik dan mendudukkan tubuh di antara anak-anak remaja yang mungkin masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Beberapa anak perempuan terlihat saling berbisik dengan genit. Kai hanya mendengar kata opa di antara pembicaraan mereka. Apa wajahku setua itu sampai dibilang opa? Batin Kai menggerutu. Salah tanggapan pada remaja yang justru menganggap wajahnya mirip seperti bias mereka.
Asal kalian tahu, kulit Kai memang putih bersih. Tidak putih-putih amat sih. Tapi cukup cerah dibandingkan laki-laki kebanyakan. Rambutnya sebenarnya berwarna hitam, tapi bila di bawah cahaya matahari terlihat merah kecoklatan. Hanya saja model potongannya yang sudah ketinggalan zaman. Mana laki-laki itu memakai minyak rambut yang sangat banyak sampai rambutnya terlihat mengkilap dan juga lepek, dari mana kak? Kok capek begitu? Itu bajunya kenapa kotor begitu? Kacamata kakak kenapa pecah? Kakak datang dari mana? Kakak kenapa bisa berdiri di sana? Bermacam pertanyaan bertubi-tubi dilayangkan anak-anak tersebut dengan suara nyaring dan bising. Kai tersenyum menjawabnya. Minum, kak. Seorang anak perempuan memberikan sebotol air mineral yang langsung disambut gembira oleh Kai. Langsung meneguknya hingga hampir tandas. Wah, haus ya kak, tegur anak-anak itu yang masih tidak mengalihkan perhatian dari Kai. Mungkin mereka terheran-heran sekaligus kasihan pada laki-laki dewasa yang terlihat malang itu, karena selanjutnya mereka mengeluarkan camilan masing-masing dari dalam tas dan menyodorkannya pada Kai. Senyum Kai langsung melengkung sempurna, tanpa malu menerima sodoran makanan dari anak-anak yang masih tampak imut-imut. Baru saja duduk anteng dan merasa nyaman, perhatian Kai teralihkan pada mobil sedan hitam yang dikendarai Areta terparkir di bahu jalan tanpa adanya pergerakan. Pak, tolong berhenti, teriaknya meminta kepada laki-laki paruh baya yang mengendarai minibus tersebut dengan pandangan yang terus tertuju pada mobil sedan. Memastikan jika matanya tidak salah lihat. Kenapa, kak? Itu mobil yang tadi saya tumpangi. Tunjuknya pada mobil di pinggir jalan itu. Anak-anak itu mengikuti arah telunjuk Kai dan spontan berdecap kagum melihat mobil mewah. Wow, mewah guys. Kakak orang kaya ternyata. Bukan. Itu mobil bos saya, ralatnya. Minibus itu pun berhenti tidak jauh di depan mobil sedan hitam Areta. Kai bergegas turun dari minibus dan tak lupa mengucapkan banyak terima kasih lalu, berlari kecil menghampiri mobil Areta. Tanpa meminta izin, Kai langsung membuka mobil dan membungkukkan tubuh masuk ke dalam. Astaga, Miss, Anda baik-baik saja? Tanyanya tiba-tiba panik karena melihat sosok wanita itu menelungkupkan kepala di atas setir mobil. Persis seperti saat pertama kali melihatnya di malam itu. Detik kemudian kepanikannya menguap tatkala Areta mengangkat kepala dan menoleh melihat Kai dengan raut wajah yang sangat masam. Mata Areta memindai penampilan Kai yang sangat kacau dari atas kepala hingga turun ke perut, pada noda hitam bekas kopi yang sudah mengering di kemeja berwarna birunya. Pantas saja dari tadi ia mencium aroma kopi yang sangat kuat di mobil, ternyata berasal dari laki-laki itu. Miss kejam sekali. Kenapa begitu tega meninggalkan saya? Tanya Kai sambil memperbaiki kacamata. Membuat pandangan Areta kembali naik melihat empat matanya. Bagaimana caranya kamu sampai ke sini? Tanyanya balik dengan heran. Oh, itu. Tadi saya menumpang mobil siswa yang sedang dalam perjalanan study tour. Mana mobilnya? Sambar Areta memotong perkataan Kai seraya menoleh ke arah jalan. Sudah pergi, jawab Kai enteng. Apa? Pekik Areta bersamaan dengan kepala yang menoleh memandangi Kai. Tolol, kenapa tidak kamu suruh tinggal dulu? Hah? Kedua alis Kai terangkat tidak mengerti, kenapa mobilnya disuruh pergi. Bego, Kai yang semakin tidak mengerti menggaruk pelipis saking bingungnya. Ah, sudahlah, otakmu tidak sampai ke sana. Sekarang mana ponselmu? Pinta Areta seraya menjulurkan tangan ke depan dada Kai dengan jari-jari jenjang yang bergerak-gerak meminta. Kai menunduk melihat tangan mulus Areta kemudian kembali memandangi orangnya. Ponsel, ulangnya tidak mengerti. Iya, ponsel, yang buat nelpon. Enggak tahu yang namanya ponsel. Oh, tahu kok, aku juga punya. Nah, mana? Enggak ada, jawab Kai disertai gelengan kepala. Loh, barusan kamu bilang punya, tanya Areta dengan gemas bercampur kesal. Oh, sebelumnya punya, tapi sekarang sudah enggak ada karena kemarin dulu dicopet orang. Oh my god, Areta menepuk keningnya, menghempaskan punggung bersandar pada jok mobil dengan kasar. Terdiam selama kurang lebih 3 detik lalu mencak-mencak seperti orang kesetanan. Loh, Miss, ada apa? Miss tidak kesurupan dedemit, kan? Tanya Kai kembali panik. Ah, Areta semakin menghentak-hentakkan kedua kaki. Astaga, Miss. Kai menggeser duduk mendekat dan hendak membacakan doa pengusir setan, tapi Areta lekas mendorong Kai kasar hingga punggung laki-laki itu terbentur ke pintu. Stupid, pekik Areta memandangi Kai dengan raut wajah yang sulit dimengerti.
Entah ingin menangis, marah atau malah tertawa, Kai sama sekali sulit menebak ekspresi wajah wanita itu. Apalagi memahami maksud dan keinginannya. Kai sungguh angkat tangan jika disuruh memahami perasaan wanita, karena harus menggunakan seluruh rumus yang ada di dunia. Sumpah, lebih baik Kai mengerjakan soal-soal matematika, kimia atau fisika daripada menebak-nebak bagaimana maunya pimpinannya itu saat ini. Seolah merasa percuma berbicara dengan karyawan barunya itu, Aretha kembali menelungkupkan kepala dan tak berucap lagi sepatah kata pun. Miss, tegur Kai, tetapi wanita itu masih saja membisu dan menyembunyikan wajah di antara kedua tangan yang terlipat di atas setir mobil. Kai menggaruk tengkuk salah tingkah hingga ikut terdiam. Membiarkan keheningan membentang di antara mereka berdua. Hanya suara semilir angin berembus yang sesekali terdengar. Saling terdiam dengan pikiran masing-masing. Sampai akhirnya Kai yang lebih dulu bersuara karena melihat hari di luar sana sudah merangkak senja. Ini mungkin bukan ranah saya untuk berbicara. Saya memang tidak pantas untuk ikut campur, tapi jika bisa memberi saran, sebaiknya Miss tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Perasaan itu memang sangat sulit dikendalikan. Tapi jika Miss merasa dia tidak baik, sebaiknya segera lupakan dan lanjutkan hidup tanpanya. Kening Aretha mengerut sesaat di dalam dekapan kedua lengannya. Kemudian refleks mengangkat kepala. Apa maksudmu? Jika ingin menangis, menangis saja, Miss. Tidak usah ditahan-tahan karena keberadaan saya. Anggap saya batu, atau cuma properti mobil. Atau anggap saja saya tidak ada di sini, atau kalau perlu saya keluar dulu dan Miss bisa bebas menangis. Kamu ini bicara apa? Maaf, bukannya mau menguping. Tapi tanpa sengaja tadi saya mendengar pertengkaran Miss di kantor karena teriakan kalian sangat menggema keluar ruangan. Sampai di meja saya. Beneran deh, Bu Akira juga sampai mendengarnya. Walaupun belum pernah pacaran dan berhubungan dengan seorang wanita, tapi banyak sedikit, saya paham perasaan, Miss. Biar begitu, tidak baik jika Miss dan saya berlama-lama di sini. Apalagi kita hanya berdua. Hari sedikit lagi akan gelap. Saat ini kita juga berada sangat jauh dari keramaian kota. Bisa bahaya, Miss. Aretha spontan menegakkan punggung, memutar tubuh berbalik sepenuhnya menghadap Kai seraya melipat kedua tangan di dada, matanya menatap tepat di mata Kai yang ditutupi lensa silinder. Sudah bicaranya. Oh, maaf, bukannya saya berniat menggurui. Kedua tangan Kai mengibas-ngibas di depan Aretha. Kamu pikir aku tinggal diam seperti ini karena memikirkan masalah itu? Kai refleks mengangguk-anggukkan kepala. Oh, sorry. Gak iya, seru Aretha seraya memutar bola mata. Justru niatku untuk bersedih batal gara-gara kamu, semburnya geram. Kedua alis Kai terangkat maksimal. Kok gara-gara, saya? Gara-gara kamu yang bertingkah menjengkelkan, aku jadi melupakan laki-laki brengsek itu. Aku jadi kebablasan mengendarai mobil hingga keluar kota. Jauh berpuluh-puluh kilometer dari kantor dan sekarang tidak tahu ada di mana. Tubuh Kai seakan mengerucut mendapat hardikan disertai pelototan. Walau begitu Kai masih memberanikan diri berbicara. Kalau begitu kita pulang saja, ajaknya dengan pandangan menelisik keadaan sekitar yang hanya ada pohon-pohon besar di bahu jalan serta petak-petak sawah di samping kiri kanan. Kalau bisa, aku sudah pulang sejak tadi. Memangnya kenapa tidak bisa? Bahan bakarnya, habis. Bola mata Kai langsung melebar. Kok bisa habis? Ini semua gara-gara kamu. Aduh. Jadi kita harus bagaimana? Mau bagaimana lagi? Pergi sana cari bahan bakar. Di mana? Ya di tempat yang jual, tapi di mana? Gak tahu. Kamu cari sana. Kai menggaruk kepala, membuka pintu mobil dan melompat turun. Melihat ke ujung pukul ujung kemudian memilih berjalan ke depan. Baru beberapa langkah, Kai berbalik dan kembali masuk ke dalam mobil. Kenapa kembali? Uang beli bensinnya. Pakai uangmu. Tetapi, Miss, kenapa? Mau bilang enggak ada duit, jangankan duit Miss, dompetnya saja enggak ada. Kan saya sudah bilang. Kemarin dulu saya kecopetan. Ponsel, dompet, semuanya diambil. Bola mata Aretha melotot horor. Jadi kamu ikuti saya tanpa membawa apa-apa. Kai mengangguk seraya menyengir malu. Oh my god, kenapa mengirim orang bodoh seperti dia ke kantorku? Bab 15. Tukar sepatu. Kai dan Aretha sama-sama terdiam di dalam mobil, duduk termangu menatap keluar jendela. Sepertinya sama-sama kehilangan akal dan sama-sama lelah untuk saling berdebat. Keduanya pun memandangi langit yang berubah warna.
Sejenak larut dalam keindahan panorama senja yang membentang luas di Cakrawala. Sebelumnya, Kai sudah 2 jam berdiri bersandar pada badan mobil. Menunggu mobil yang melintas untuk meminta bantuan. Akan tetapi selama itu hanya ada 2-3 kendaraan yang melintas dalam kurun waktu yang lama. Dari semua kendaraan yang dihadang, tak ada satu pun yang mau berhenti, malah melaju kencang saat melihatnya. Kemungkinan mereka takut atau ragu mengingat banyaknya modus kejahatan yang sering terjadi di jalanan. Apalagi melihat penampilan Kai saat ini yang semakin kusut. Merasa sia-sia, laki-laki itu akhirnya kembali naik ke dalam mobil. Menunggu keputusan dari pimpinannya yang membisu sejak 2 jam yang lalu. Entah apa yang ada di dalam benak wanita itu. Karena matanya tak lepas memandang ke langit yang perlahan-lahan mulai menggelap lewat kaca depan, sebenarnya Miss membawa kita kemana? Sampai tidak ada peradaban begini. Kai kembali bersuara meski dengan nada lirih. Tampangnya saat ini sudah sangat kacau. Lupakan rambut klimis yang sangat rapi sebelumnya, karena saat ini rambutnya sudah sangat berantakan. Kancing kemejanya sudah terbuka hingga sampai di batas dada. Memperlihatkan setengah kaos dalam berwarna putih dengan percikan-percikan tumpahan kopi. Aretha tak menanggapi, hanya terus memandang jauh ke atas sana. Sebenarnya kalau Miss yang berdiri di pinggir jalan, dan berpose seksi semua mobil yang lewat pasti akan singgah, ujar Kai putus asa tanpa sadar. Spontan Aretha berbalik menoleh dengan mata yang membulat penuh. Bu, kepalan tangannya mengetok kepala Kai dengan kasar. Kamu bilang apa tadi? Kai mengusap kepala dan menggelengkan kepala. Kamu kira aku tidak dengar ocehanmu sejak tadi? Apa kamu sudah gila? Apa kamu sudah kehilangan akal sehat? Bisa-bisanya kamu memintaku seperti itu. Memangnya kamu siapa berani menyuruh-nyuruhku? Akal sehat saya memang sudah pergi dari tadi, Miss. Kai mendesah pelan seraya memundurkan tubuh bersiaga. Takut-takut tangan cantik itu akan kembali memukulinya. Saya cuma memberi jalan keluar. Diterima syukur. Enggak diterima juga ya enggak apa-apa, lanjutnya lagi. Kamu mau saya pecat? Miss sudah puluhan kali mengatakan itu sejak tadi. Saya sudah pasrah, Miss. Mau pecat ya pecat saja. Oh, kita sama-sama masih terjebak di sini. Ini semua gara-gara kamu, iya, ini memang salah saya. Ngebut-ngebut sampai kesasar di sini juga karena saya. Kai kembali mengalah tapi terkesan menyindir. Mata Aretha hanya melirik sinis. Tapi sampai kapan kita hanya akan duduk menunggu sesuatu yang tak pasti seperti ini, lanjutnya lagi bertanya. Sampai kamu punya jalan keluar. Satu-satunya jalan, ya kita berjalan sampai menemukan jalan besar, paling tidak ada perkampungan atau keramaian untuk meminta bantuan. Kamu menyuruhku jalan. Pasti jalanlah Miss. Masa mau ngesot? Bola mata Aretha kembali membesar. Kamu pikir aku setan, suster ngesot gitu? Aduh, bukan itu maksudnya. Kai mengacak rambutnya gemas. Sebenarnya bisa saja saya pergi mencari bantuan dan Miss menunggu saja di sini. Asalkan Miss berani sendi, aku berani, potong Aretha cepat. Dari tadi, kek, sana, pergi cari bantuan. Hush, hush, usirnya seraya mengibaskan jari-jari lentik dengan kuku panjang berwarna dusty pink. Tapi saya yang tidak berani membiarkan Miss sendiri di sini. Saya tidak tahu berapa jauh jalan di depan sana dan berapa lama baru kembali ke sini. Bisa bahaya. Bahaya apanya? Kamu pikir saya tidak bisa jaga diri? Kai mendengus kesal. Pasalnya dia sudah pernah melihat bukti nyata jika wanita itu sama sekali tidak bisa menjaga diri. 0%. Buktinya ia bisa mencium wanita itu tanpa disadarinya hingga detik ini. Semoga saja ingatannya itu hilang selamanya. Kenapa masih bengong? Sana pergi. Sebaiknya Miss ikut saja. Lihat. Sudah gelap. Lampu jalan pun tak ada. Aretha mengedarkan pandangan ke sekeliling. Suasana memang sudah tampak remang-remang. Bagaimana mobilnya? Miss, lebih mementingkan mobil atau nyawa sekarang? Aretha memandangi Kai beberapa saat lamanya seperti menimbang-nimbang akan ikut atau tidak, kemudian pelan mengangguk. Keduanya pun turun dari mobil. Aretha mengunci mobilnya sebelum akhirnya berjalan bersama Kai menyusuri ruas jalan yang sangat lengang hanya sesekali tampak pengendara motor yang lewat dalam kecepatan tinggi, dan bisa dihitung jari semenjak mereka berjalan tadi. Sementara di samping kiri dan kanannya hanya ada pepohonan, sawah berpetak-petak luasnya serta semak belukar yang cukup tinggi. Sepertinya saat ini mereka berada di lintas jalur daerah. Tunggu, seru Aretha tiba-tiba setelah baru berjalan beberapa meter. Miss, sudah lelah. Menurutmu, mau ku gendong? Hah?
Kamu sudah gila. Saya cuma menawarkan, Miss. Areta mencibir seraya menurunkan tatapan ke bawah kaki Kai. Lepaskan sepatumu. Sepatu. Sepatu saya. Memangnya ada siapa lagi di sini bodoh? Untuk apa, Miss? Kita tukaran. Mata Kai spontan turun melihat kaki Areta. Jakunnya bergerak menelan ludah. Miss bercanda. Apa saat ini waktunya bercanda? Tapi, Miss, saya kan tidak bisa. Kamu mau membiarkanku jalan jauh menggunakan sepatu hak tinggi? Iya, bukan begitu. Kai tak tahu akan berkata apa. Kakiku juga masih sakit gara-gara kamu menabrakku tadi di kantor. Maaf, Miss. Yang tadi tidak sengaja, lupakan itu, cepat buka sepatumu. Dengan berat hati, Kai akhirnya membungkuk melepas sepatunya kemudian menyodorkannya di depan kaki Areta. Kakimu tidak jamuran kan? Tidak bau, kan? Astagfirullah, kaki saya bersih Miss. Apa mau saya perlihatkan? Kai berniat membuka kaos kakinya. Tak perlu. Dalam keadaan mendesak seperti ini, aku terpaksa harus mempercayaimu. Memang mau mempercayai siapa lagi? Kai mendesah pelan dan meluruhkan tubuhnya turun berjongkok. Meraih kaki Areta. Mau apa kamu? Mau bantu Miss pakai sepatu? Ujarnya dengan tangan yang sudah bergerak mengangkat satu kaki Areta. Melepaskan stiletto setinggi 10 cm dan menggantinya dengan pantofel kerja yang menenggelamkan kaki mulus wanita itu. Besar sekali, namanya juga kaki laki-laki, Miss. Memangnya berapa ukuran kakimu? Kalau tahu, Miss mau membelikan saya sepatu. Cih, Areta hanya mendeci merespons perkataan Kai. Namun, matanya fokus mengamati tangan Kai yang cekatan memakaikan sepatu di kedua kakinya. Kai menegakkan punggung seraya memegangi sepasang stiletto Areta ke depan dada. Sepatu ini, pakai saja. Kai bergidik ngeri. Lebih baik saya nyeker daripada memakainya, Miss. Iya, sudah terserah kamu, seru Areta santai seraya mengayunkan langkah. Meninggalkan Kai yang masih kebingungan menatap stiletto tinggi di tangannya. Kai meninggikan tangannya ke atas, membuat stiletto itu sejajar dengan matanya. Ternyata kamu keramat juga ya. Baru siang tadi aku mencelamu. Sekarang kamu sudah membalasku. Kulempar kamu jauh-jauh ke Antartika sana. Pekiknya kesal, bersiap melempar dua stiletto itu, tetapi terhenti karena Areta yang sudah jauh di depan sana berteriak memanggil. Kucekik dan kubuang di semak-semak sana baru tahu rasa kamu. Miss, rutuknya kesal menatap punggung Areta. Kamu mau berdiri terus di sana, teriak Areta kembali. Iya, Miss. Tunggu, balasnya seraya berlari menyusul dengan kedua kaki yang hanya berbalut kaos kaki berwarna biru navy. Satu tangannya menjinjing sepasang stiletto Areta. Malam semakin pekat. Beruntung di sepanjang jalan yang saat ini mereka lintasi sudah berjejer lampu-lampu jalan yang menyinari walaupun cahayanya sedikit temaram. Kai menghela nafasnya berat, melangkah dengan menghentak-hentakkan kaki sembari meracau tidak jelas. Aspal yang dilaluinya tidak begitu mulus. Beberapa kali kakinya menginjak kerikil kecil yang membuatnya mengadu kesakitan. Walau begitu kakinya terus saja melangkah mengikuti wanita yang memimpin dengan sok tahu. Areta mengabaikan semua ocehan Kai yang tak bisa diam sepanjang jalan, dan malah semakin mempercepat langkahnya meninggalkan laki-laki itu sedikit berjarak di belakangnya. Walaupun mengenakan sepatu yang tidak pas di kakinya, tapi lenggak-lenggok pinggulnya, gumpalan padat berisi yang tidak besar tapi tidak juga kecil di tubuh belakangnya, serta kaki jenjang putih yang terekspos, membentuk langkah anggun yang membuat Kai berkali-kali menggeleng-gelengkan kepala dan beristighfar tanpa henti jauh di belakang. Ingin membuang pandangan ke sembarang arah, tapi takut terjadi sesuatu pada wanita di depan sana bila tidak memperhatikannya. Akhirnya Kai berusaha menikmati apa yang disuguhkan di depan mata. Angin malam mulai berembus kuat. Dahan dan ranting pohon yang tumbuh di sepanjang ruas jalan itu bergoyang-goyang dan saling bergesekan hingga menimbulkan suara gemerisik yang terdengar seperti mendesis. Ditambah beberapa lampu jalan yang tiba-tiba berkelap-kelip mati menyala persis seperti adegan di film-film horor. Sukses membuat bulu kuduk Areta merinding, tapi tetap bersikap tenang karena tak ingin terlihat takut dan lemah oleh karyawan barunya. Areta memperlambat langkah menunggu Kai mendekat. Akan tetapi, suara burung gagak yang tiba-tiba melintas berlalu lalang di atas sana membuatnya spontan berlari ke belakang dan melompat naik ke tubuh Kai. Menggelantung manja di depan pemuda yang bertubuh tinggi itu. Bab 16. Gara-gara gagak, Kai terkesiap hingga hampir terjengkang ke belakang seandainya saja kuda-kuda kakinya tidak refleks mengimbangi.
Sementara bola matanya hampir keluar dari tempatnya saking terkejut. Miss, tegurnya menepuk punggung Aretha. Namun, wanita itu merangkul lehernya dengan sangat kuat. Hampir mencekiknya. Kai menghela napas, mengacak rambutnya kasar dengan frustrasi karena lagi-lagi merasakan lekuk tubuh wanita itu yang menempel rapat di tubuhnya, gumpalan padat yang masih sangat diingatnya cukup terasa di dada bidangnya. Ditambah terpaan embusan napas yang terdengar memburu di ceruk lehernya. Membuat jakunnya bergerak naik turun berkali-kali. Miss, panggilnya lagi dengan suara berkabut menahan diri. Itu tadi suara apa? Aretha berucap serak. Suaranya terdengar bergetar. Kai bisa merasakan tubuh ramping itu gemetaran, membuktikan bahwa ia memang benar-benar ketakutan. Pikiran kotor yang sempat memenuhi kepala Kai buyar seketika. Itu tadi cuma kicauan burung, Miss. Burung. Aretha mengangkat wajahnya dari ceruk leher Kai dan mendongak ke atas. Memandang langit pekat yang bertabur bintang. Kemudian menurunkan pandangannya. Sejenak memandangi wajah Kai lalu melepaskan rangkulannya dan melompat turun dari tubuh laki-laki itu. Dia jadi cuma burung. Aretha kembali menegakkan tubuh dan bersikap angkuh. Kembali mengayunkan langkah ke depan bersisian dengan Kai yang juga lanjut berjalan. Kai mengangguk. Iya, itu burung gagak. Suaranya memang terdengar menyeramkan, aku pikir suara belum selesai perkataannya, burung gagak kembali melintas dan membuat Aretha melompati Kai, tetapi kali ini Kai sudah siaga hingga wanita itu hanya bergelantungan di pundaknya. Katanya cuma burung. Iya, aku tahu. Aku hanya terkejut elaknya seraya melepaskan tangan dari pundak Kai. Namun, tidak benar-benar melepaskan Kai dari dekatnya. Kedua tangannya beralih melingkar lengan Kai dan mencengkeram kuat ke mejanya. Miss. Kai menoleh menunduk memandangi Aretha di lengannya, jalan saja ke depan, enggak usah lihat-lihat. Bukan mau melihat. Tapi saya susah jalannya ini. CK, ayunkan saja kakimu ke depan sekali lagi. Kai menelan ludah. Masalahnya bukan pada kakinya yang sulit melangkah. Tapi pada lengannya yang menempel rapat di antara dua dada wanita itu. Bayangan tanpa busana itu kembali terbayang-bayang. Bagaimana bisa fokus jalan kalau begitu coba? Panas dingin iya. Astagfirullah, lirihnya. Menarik napas panjang dan membuang semua pikiran mesum di otak. Memfokuskan diri melintasi jalan panjang yang seperti tak berujung. Sudah beberapa kilometer kini mereka lalui. Dapat Kai lihat wajah wanita itu yang sudah dilingkupi gurat lelah, tetapi masih berusaha bersikap sok kuat. Kakinya terpincang-pincang. Beberapa kali bibirnya pun meringis. Entah karena lelah, kaki yang sakit atau kedinginan, karena pakaiannya yang minim serta terbuat dari bahan tipis. Kai merasa tak tega. Beberapa kali ia berusaha mengabaikan tapi kepalanya selalu menengok mengamati wajah kecil mungil itu dan memastikannya baik-baik saja. Satu desahan lolos yang meluncur dari bibir mungil yang pernah dilumatnya itu terdengar, Kai tak bisa lagi menahan diri. Segera ia melepaskan tangan mulus itu dari lengannya lalu berjongkok dan menepuk pundaknya. Naiklah, Miss. Wat. Kedua alis Aretha terangkat sempurna. Biar Miss saya gendong saja. Kamu sudah gila. Kai menoleh dan mendongak. Apa tak ada kata lain yang Miss bisa katakan selain gila? Sejak tadi Miss berkali-kali mengatakan saya gila. Iya, saya gila karena bersama Miss sepanjang hari. Kai meletakkan stiletto Aretha di aspal dan bangkit berdiri, menarik paksa kedua tangan Aretha dan memunggunginya. Kemudian menarik tubuh wanita itu jatuh di punggungnya. Aretha memekik terkejut. Apa-apaan kamu? Teriaknya menarik-narik tangannya. Tapi Kai memegang kuat tangannya dan melingkarkan di leher. Kurang ajar kamu, ya, lanjutnya berseru marah. Maaf, Miss. Saya bukan bermaksud kurang ajar. Tapi saya berusaha membantu Miss. Lebih baik saya menggendong Miss dalam keadaan sadar, dibanding menggendong Miss dalam keadaan pingsan karena kelelahan, tukasnya seraya memperbaiki posisi tubuh Aretha di punggung, kemudian membungkuk mengambil stiletto. Pegang baik-baik, jangan sampai jatuh, perintahnya tegas seakan tak menerima bantahan. Melepaskan tangan Aretha lalu berpindah menarik dua kaki Aretha melingkari pinggang dan menahannya dengan kedua lengan di masing-masing kaki mulus tak tercela itu. Sementara di ujung tangan masing-masing memegangi sepatu berhak tinggi. Aretha sampai tercengang. Speechless lebih tepatnya. Saking syoknya, wanita itu jadi membisu dan menuruti semua perintah Kai. Memeluk leher laki-laki itu dan melemaskan tubuhnya. Selama beberapa saat hening di antara mereka. Kai terus saja berjalan tanpa henti sambil sesekali memperbaiki gendongan Aretha di punggungnya. Terus berjalan dan berjalan,
berharap segera tiba di jalan besar ataupun perkampungan terdekat. Aretha pun masih membisu. Selain dari ayahnya yang pernah menggendongnya sewaktu kecil, ini adalah kali pertama ada laki-laki yang menggendongnya di punggung seperti itu. Bahkan Atar pun tidak pernah melakukannya. Oh iya, asal kalian tahu saja, gaya pacaran Aretha bersama Atar itu sangat berbeda jauh dari gaya pacaran orang pada umumnya. Bila berkencan, mereka hanya menghabiskan waktu dengan berbelanja dan makan malam bersama di restoran-restoran hotel berbintang. Menonton opera dan kesenian, atau bermain golf di saat libur bekerja. Tapi itu pun sangat jarang mengingat kesibukan mereka berdua dengan bisnisnya masing-masing. Jangan pikir jika mereka pernah berhubungan intim. Karena sejak 5 tahun menjalin kasih, mereka tidak pernah melampaui batas. Hanya di batas saling berpegangan tangan. Ciuman pun kadang hanya di momen-momen tertentu. Seperti hari ulang tahun Aretha atau di hari kasih sayang. Ciuman mereka pun tidak seperti adegan romantis yang ada di drama Korea. Bibir mereka hanya saling menempel dan menyesap seadanya. Bukan karena Atar tidak mau atau tidak pandai melakukan itu, justru ia begitu sangat mendambakan Aretha. Laki-laki mana coba yang tidak mau mencumbu kekasihnya. Hanya saja Aretha yang selama ini teguh memegang prinsip untuk tidak melampaui batas sebelum menikah membuat Atar menghargai dan menghormati hal itu. Mereka sepakat membuat komitmen hingga sampai di jenjang pernikahan. Di mata Aretha, Atar laki-laki sempurna yang selama ini ada di dalam bayangannya. Tampan, mapan, pandai, kaya raya, tegas, dan memiliki sifat mengayomi. Walau tidak pernah menunjukkannya secara jelas, tapi Aretha akui jika ia sangat memuja laki-laki itu. Itulah sebabnya begitu melihat Atar berbuat hal yang tidak pernah dibayangkannya, hatinya langsung hancur berkeping-keping. Porak-poranda dan sulit untuk disatukan lagi. Rasa kecewa dan sakit hati meruntuhkan dinding kepercayaan yang selama ini memupuk di hatinya. Walau cintanya sangat besar, tapi sulit baginya untuk bisa memaafkan dan bersama lagi setelah rasa kecewa itu menjalar dan membekukan hatinya. Aretha menghela napas panjang mengingat semua itu. Tanpa sadar menurunkan dagu lancipnya di pundak Kai yang terasa liat. Sampai akhirnya benar-benar menyandarkan wajahnya pada perpotongan bahu dan leher Kai. Berada sangat dekat nyaris tak berjarak seperti itu membuat Aretha bisa menghirup jelas aroma parfum maskulin yang bercampur dengan keringat laki-laki itu. Aroma parfumnya memang tidak seperti parfum brand ternama, bahkan mungkin hanya parfum isi ulang yang banyak dijajakan di pinggir jalan. Tapi bercampur dengan keringat Kai, menciptakan aroma khas yang unik dan terasa menenangkan. Selain itu, Aretha merasa tidak asing dengan aroma itu. Entah mengapa dirinya seperti pernah mencium aroma yang sama persis di suatu tempat. Walau ingatannya masih berkabut, tapi penciumannya sangat kuat dan bisa menghafal berbagai jenis aroma hanya dalam sekali hirup. Merasa penasaran, Aretha semakin menempelkan hidung di kulit leher Kai seraya mengendus-endus. Mendapat sentuhan intim seperti itu, Kai jadi meremang dan refleks melepaskan Aretha dari punggungnya. Buk, au, pantat Aretha berdebum di aspal dengan keras bersamaan dengan teriakannya. Astaga, Miss. Maaf, saya tidak sengaja. Maaf. Kai bergegas membungkuk membantu wanita itu berdiri. Apa yang kamu lakukan? Kepalan tangan Aretha melayang memukuli dada Kai bertubi-tubi. Maaf, Miss. Saya benar-benar tidak sengaja. Mana yang sakit? Kepala Kai bergerak maju melihat tubuh belakang Aretha. Tangannya tanpa sadar mengusap pantat Aretha yang tadi mencium aspal. Plak. Satu tamparan mendarat sempurna di pipi Kai karena ulah tangan nakalnya. Brengsek. Berani-beraninya kamu menyentuhku, teriaknya geram. Kai mengusap pipinya dan membungkuk berkali-kali. Maaf, Miss. Saya benar-benar tidak berpikir seperti itu. Saya hanya ingin memastikan Miss baik-baik saja. Tapi tidak dengan menyentuhku. Maaf, Miss. Tangan saya yang bergerak sendiri. Sumpah. Bukan saya yang mengendalikannya. Kalau bukan kamu siapa? Dedemit, baru saja mengucapkan kata keramat, suara gagak kembali melintas di atas sana. Aretha kembali lagi melompati Kai, tapi hanya beberapa detik karena Aretha cepat tersadar dan melompat turun. Ini tidak adil. Saya yang tidak sengaja menyentuh Miss langsung kena tampar. Giliran Miss yang main peluk-peluk sembarangan saya hanya pasrah. Berani kamu melawanku. Mata wanita itu kembali melotot. Bab 17. Menjadi penurut. Berani kamu melawanku. Mata bulat itu kembali melotot. Memang Miss enggak takut sama saya. Bisa saja saya berbuat jahat sama Miss.
Enggak akan ada orang yang tahu jika saya ngapa-ngapain Miss di sini, guraunya mengancam. Kamu berani melakukannya, balas Aretha menantang dan membusungkan dada. Kai jadi salfok dibuatnya. Kai langsung menggeleng-geleng dan menyengir tanpa dosa seraya mundur selangkah dan mengibaskan tangan. Saya masih takut sama Tuhan. Ya, sudah. Lanjut jalan. Sini, Miss saya gendong lagi. Enggak, seru Aretha kembali berjalan terpincang-pincang. Tapi itu kaki Miss sakit. Saya gendong lagi saja. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Justru Miss yang seperti itu. Tiba-tiba nyium leher saya. Kan saya jadi geli, Miss. Memangnya siapa yang cium kamu, tadi, buktinya. Sorry, jangan GR. Lah, tadi ngendus-ngendus itu apa, itu karena kamu bau. Bau kok diendus terus. Kai masih ngotot, mengejar dan menyejajarkan langkah. Keduanya kembali berjalan dan saling berdebat. Untungnya tidak lama kemudian mereka menemukan pasar rakyat yang baru saja berbenah. Beberapa orang yang masih tersisa terlihat mengangkat sayur mayur ke atas mobil pickup berukuran sedang yang bagian baknya ditutupi tenda terpal berwarna hijau. Kai mendudukkan Aretha pada sebuah bangku di bawah tenda-tenda jualan, kemudian berjalan menghampiri kumpulan laki-laki yang sepertinya saling bertransaksi. Kai berbicara panjang dengan orang-orang tersebut. Terlihat membungkuk-bungkukkan tubuhnya berkali-kali pada seorang bapak berpeci setelah diberi sebuah lipatan kain yang entah apa. Kemudian Kai berjalan kembali menghampiri Aretha. Pakai ini. Kening Aretha mengerut mengamati kain lusuh bermotif kotak-kotak berwarna biru tersebut. Apa itu? Sarung. Iya, aku tahu itu sarung. Maksudku. Untuk apa? Untuk Miss pakai. What? Aretha memekik sekaligus bergidik. Bapak itu mengizinkan kita ikut di mobil mereka. Mereka akan ke kota membawa sayur mayur untuk dibawa ke pasar subuh nanti. Karena kita akan duduk di bak belakang yang terbuka. Saya meminjam sarung ini untuk Miss. Aretha terperangah. Kita akan naik itu. Matanya menatap geli mobil butut di depannya. Tidak salah. Memangnya kenapa? Itu kan pengangkut sayur. Bukan pengangkut manusia. Dikondisikan. Enggak mau. Itu kan kotor dan bau. Tidak ada pilihan lain, Miss. Atau kalau Miss mau kita menginap di pasar ini sampai pagi, bagaimana? Aretha melengos dan bergidik jijik. Raut wajahnya menampilkan ekspresi mencela yang sangat kental. Kai hanya menghela napas melihatnya, cobalah merakyat untuk satu kali ini, Miss. Tetapi, kan, mengabaikan sikap Aretha, Kai kembali menyodorkan sarung. Lebih baik sekarang Miss pakai ini. Aretha menggeleng dan mendorong sarung itu menjauh. Enggak usah, saya terbiasa dingin. Aduh, Miss. Bukan masalah dinginnya, tapi untuk menutupi kaki Miss. Aretha menunduk dan mengamati kakinya. Apa yang harus ditutupi? Ya Allah, ya Robi. Kai yang sudah kehabisan kata-kata menjelaskan. Langsung membuka sarung itu lebar-lebar dan memasukkannya dari atas kepala Aretha hingga turun ke pinggang. Apa yang kamu, mending Miss diam saja, deh. Di sini itu bukan daerah kekuasaan Miss yang bisa main perintah seenak jidat. Kalau mau pulang dengan selamat, cukup dengar saya saja malam ini. Besok di kantor baru lanjut marah-marah lagi, semburnya seraya mengikat masing-masing ujung sarung itu di tengah perut Aretha. Hingga membuat sarung itu seperti rok panjang. Ini apa-apaan? Mata Aretha menelisik sarung di tubuhnya. Model fashion terbarunya Pulse, jawab Kai asal. Bukannya menampik, Aretha malah mengedipkan mata seolah berpikir sesuatu. Mungkin perkataan Kai tadi menghadirkan ide baru untuknya dalam membuat produk pakaian terbaru. Ayo, Miss. Kai menarik tangan Aretha berjalan menghampiri mobil pickup putih yang sudah siap jalan. Tanpa sadar, Aretha mengikuti tanpa protes sedikitpun. Juga tidak menepis tangan Kai yang menggenggam tangannya. Entah pikirannya diisi apa saat ini. Saya bisa naik sekarang, Pak, tanya Kai meminta izin pada bapak yang baru akan naik ke kursi pengemudi. Mangga, seru bapak itu mempersilakan. Maaf, ya, anak istri bapak sudah pada tidur di depan, jadi kalian terpaksa duduk di belakang. Tak apa, Pak, ini saja kami sudah sangat bersyukur mendapat tumpangan, ucap Kai seraya menarik tangan Aretha kembali ke belakang mobil. Mangga, Aretha mengerutkan kening tak mengerti. Itu bahasa daerah mereka, artinya dia mempersilakan, bisik Kai memberitahu. Aretha mengangguk antara paham dan tidak paham. Selanjutnya ia kembali dibuat terkejut karena tubuhnya tiba-tiba melayang naik ke atas mobil. Lagi-lagi Kai main angkat tanpa izin. Ingin marah,
Tapi Areta sudah sangat lelah. Hanya matanya yang melotot tapi diabaikan oleh Kai. Kai pun ikut melompat naik dan duduk tidak jauh dari Areta. Sebelum mobil benar-benar jalan, bapak yang duduk di depan menoleh ke belakang lewat jendela. Di situ ada botol air, dan pisang. Kalian bisa minum dan makan jika lapar, teriaknya. Punten, Pak. Terima kasih, Kai segera mencari botol yang dimaksud. Sebelum minum, Kai menawarkan pada Areta lebih dulu. Minum, Miss. Areta mengedikkan kedua bahunya ke atas. Raut wajahnya kembali menunjukkan ekspresi jijik. Enggak. Makasih. Ya sudah. Saya minum ya. Kai membuka botol dan meneguk langsung airnya. Jakunnya bergerak naik turun dan terlihat sangat kehausan. Areta ikut menelan ludah melihat Kai. Sejujurnya ia pun sangat kehausan. Tapi melihat botol itu saja yang penuh hitam-hitam di sekelilingnya, hausnya langsung hilang. Areta mengalihkan pandangannya dan lebih memilih menarik satu pisang dari tandangnya. Membuka kulitnya dan memakannya. Saat mengunyah pisang tersebut, Areta langsung tersadar sesuatu. Oh, iya, ponsel. Pinjam ponselnya, pekiknya menepuk kaki Kai yang selonjoran di depannya. Oh, iya, lupa. Kai merengsek ke pinggiran bak dan menepuk pintu mobil dari samping, membuat bapak itu kembali mengeluarkan kepala di jendela. Maaf, Pak, apa Bapak punya ponsel? Oh, ada. Bisa pinjam Pak. Oh, tunggu. Bapak itu memasukkan kembali kepala, tidak lama kembali menengok dengan tangan menjulur ke belakang memberikan sebuah ponsel. Kai segera menerimanya dengan sukacita. Itu milik anak saya, passwordnya mau kentut. Teriak bapak itu lagi saat ponsel sudah diambil alih dari tangannya. Baik Areta dan Kai sama-sama langsung tertawa mendengar password yang terdengar nyeleneh itu. Kai yang baru pertama kali melihat Areta tertawa lebar langsung menatap dalam wanita itu. Tidak menyangka jika wanita itu bisa juga tertawa. Merasa dipandangi, Areta langsung mengatupkan bibir dan membuang muka. Kembali mengubah ekspresi wajah menjadi dingin. Kai lalu menyerahkan ponsel ke Areta dan dengan cepat Areta menghubungi Akira. Areta menjelaskan semuanya pada Akira dan meminta menjemputnya jika sudah sampai di batas kota. Akira sebenarnya ingin langsung pergi menjemput Areta di sana, tapi begitu mengetahui jika ada Kai bersamanya, ia langsung lega dan mengikuti kemauan Akira. Mobil pickup itu kini melaju di jalan raya. Angin malam yang berembus sangat kencang di belakang terus menerbangkan rambut serta sarung yang dikenakan Areta. Wanita yang duduk di ujung paling belakang bak mobil itu terlihat kesusahan menangani rambutnya dan berkali-kali mendengus kesal. Oh my god, bisa diam gak sih ini angin? Apa tidak bisa anaknya bapak itu pindah ke belakang? Aku akan membayar. Kalau perlu aku belikan mobil baru. Astaga, sarung ini juga. Ocehan Areta terus terdengar sepanjang perjalanan. Kai yang duduk menopang dagu terus mengamatinya. Apa lihat-lihat, mata bulatnya lagi-lagi melotot. Miss, duduk di sini. Di situ banyak angin. Kai menepuk tempat kosong di sampingnya. Posisi Kai saat ini bersembunyi di balik tumpukan keranjang kentang dan wortel. Enggak, di situ kotor dan bau. Ya, sudah. Kai tak memaksa dan kembali hanya memperhatikan wanita itu yang masih saja keras kepala dan lebih memilih tersiksa diterbangkan angin ke sana kemari. Walau tak berdinding, tapi setidaknya bak mobil itu memiliki atap yang menutupi dari embun malam. Mengabaikan Areta yang masih sibuk mengurus rambutnya, Kai menyandarkan kepala pada tumpukan kol dan memejamkan mata. Mengistirahatkan tubuhnya yang sangat lelah. Akan tetapi, tidak lama berselang Kai merasakan beban yang menumpu di pundaknya. Matanya terbuka dan terkejut mendapati kepala Areta sudah bersandar di sana. Duduk meringkuk seperti kedinginan di sampingnya. Senyum tipis muncul menghiasi bibir Kai. Perlahan-lahan mengangkat kepala itu dan memperbaiki posisinya. Namun, beberapa kali kepala itu terantuk-antuk ke belakang, Kai akhirnya memindahkan kepala Areta ke pangkuannya dan memperbaiki sarung menutupi keseluruhan kaki wanita itu. Untungnya wanita itu memakai blazer motif caturnya keluar dari kantor siang tadi. Coba kalau hanya dress mini dalamannya, pasti saat ini ia sudah menggigil kedinginan. Kai geleng-geleng kepala memperhatikan wajah cantik yang terlelap itu. Tangannya bergerak ingin mengusap pipi mulus itu, tapi terhenti di udara dan buru-buru menarik tangan ke depan mata. Astaga, ini tangan jangan bergerak sendiri. Ngapa, serunya menepuk tangannya sendiri dengan tangan satunya, Areta yang sudah sangat kelelahan sudah tidak menyadari dirinya berada di mana. Tubuhnya meringkuk pasrah di atas pangkuan Kai, dan Kai sendiri kembali bersandar ke belakang dan memejamkan mata.
Pukul 12 malam, mobil akhirnya sampai di pasar kota. Di sana sudah ada Akira yang menunggu. Wanita itu sampai geleng-geleng kepala melihat keadaan sahabatnya dan ingin memukulinya. Walau begitu Akira tidak tega membangunkan dan meminta Kai mengangkatnya ke atas mobil. Terima kasih karena terus bersamanya. Aku tidak tahu bagaimana nasibnya jika kamu tidak ikut dengannya. Sama-sama, Bu. Ini sudah kewajiban saya juga untuk menjaga pimpinan saya. Akira mengangguk seraya mengulas senyum. Oh, iya, Pak Kaindra tinggal di mana? Biar saya antar pulang. Oh, tidak usah, Bu. Saya pulang sendiri saja dari sini. Tidak usah sungkan begitu. Miss sudah sangat merepotkanmu. Biar kuantar sebagai ucapan terima kasih. Enggak apa-apa nih Bu. Akira menggeleng lalu mengibaskan kepala sebagai isyarat memanggil Kai untuk naik ke mobil. Kai akhirnya ikut naik dan duduk pada kursi penumpang depan di samping Akira, karena Aretha saat ini sudah berbaring nyaman di kursi penumpang belakang. Kai hanya sesekali menengok ke belakang dari pantulan kaca yang memperlihatkan wanita itu. Karena sudah larut malam, jalanan sudah sepi dan tidak butuh waktu lama, Kai sudah sampai di Pondok Kasih. Sebelum turun, Akira memberikan sebuah amplop yang entah berisi apa. Tetapi Kai menolaknya. Tolong, Pak Kaindra terima ini. Ini tidak seberapa, anggap saja ini untuk mengganti kemeja Anda yang kotor. Pak Kaindra juga bisa membeli kacamata baru dengan uang ini, bujuk Akira kembali. Tapi, Bu, saya benar-benar ikhlas membantu. Aku juga ikhlas memberi. Akira menarik tangan Kai dan meletakkan amplop itu di telapak tangan. Selamat malam, Pak Kaindra. Kalau begitu, terima kasih, Bu, selamat malam. Kai memasukkan amplop ke dalam saku kemeja lalu membuka pintu dan turun. Ekor matanya melirik Aretha sekilas saat turun dari mobil. Tunggu dulu, panggil Akira sebelum Kai menutup pintu. Iya, Bu. Kai membungkuk dan menengok ke dalam mobil. Tolong rahasiakan yang terjadi hari ini pada siapapun. Ini menyangkut nama baik, Miss. Pak Kaindra paham, kan? Kain mengangguk seraya tersenyum. Tentu saja, Bu. Saya tidak akan menceritakannya pada siapapun. Ibu Akira tenang saja. Baiklah, saya percaya Pak Kaindra. Selamat malam. Sampai bertemu di kantor. Kai menunduk sopan lalu menutup pintu. Melihat mobil itu menghilang di ujung jalan sebelum akhirnya masuk ke dalam Pondok Kasih. Untungnya Bu Asi belum tidur karena masih menonton acara ajang penyanyi dangdut yang tayang di salah satu stasiun televisi dan tidak banyak bertanya dengan kondisi Kai. Matanya terlalu fokus melihat salah satu finalis dukungannya bernyanyi. Sementara teman-teman kos yang lain sudah mendekam semua di dalam kamar masing-masing. Mungkin karena besok pagi mereka semua kembali kerja di pagi hari, jadi tidak ada yang begadang seperti pemuda-pemuda kebanyakan. Kai mengendap-endap berjalan di depan kamar lainnya dan menutup pintu perlahan. Kemudian menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang sambil memandangi langit-langit kamar. Miss Aretha, lirihnya seraya tersenyum tersipu-sipu. Mengingat kembali apa yang dialaminya hari ini. Momen-momen lucu yang tidak akan Kai lupakan seumur hidup. Matanya hampir saja terpejam ketika tiba-tiba mencium aroma kopi, asam serta aroma tidak sedap lainnya yang bercampur menjadi satu di tubuh. Astaga, bau asam. Miss tidak mencium ini kan? Tanyanya entah pada siapa seraya mengendus ketiak kiri kanan. Bergegas Kai bangkit bangun dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Bab 18, Kotak Hadiah. Pagi-pagi, Kai sudah rapi dengan setelan kerja yang super-duper rapi. Mengenakan kemeja berwarna putih bersih dan dipadukan dengan celana bahan berwarna abu-abu gelap. Rambut klimis kembali melengkapi penampilannya serta kacamata yang salah satu lensanya masih retak. Dengan senyum cerah ceria melangkah menuruni anak tangga menuju lantai dasar, pada ruang makan di mana teman-teman kos lainnya sudah berkumpul. Pagi, Kai. Aryo menyapa begitu melihat Kai berjalan di ujung tangga. Kai membalas dengan lambaian tangan serta senyuman seraya berjalan mendekat. Jam berapa pulang semalam? Tanya Dion sambil mengoles roti dengan selai kacang begitu Kai sudah berdiri di seberang meja makan. Oh, itu, jam. Kai menjeda dengan mengingat-ingat. Aku enggak lihat jam, tapi sepertinya kalian sudah tidur, balasnya seraya menyampirkan tas kerja pada sandaran kursi makan. Menarik kursi tersebut dan mendudukinya. Dion hanya mengangguk dan kembali fokus pada sarapannya. Kai pun ikut mengambil selembar roti tawar dan melakukan hal yang sama dengan Dion. Sedangkan Aryo dan Bara terdengar bergibah tentang Aretha. Diam-diam Kai menyimak. Jadi benar mereka batal menikah,
Tanya Dion menimpali pembicaraan Aryo dan Bara. Bara mengangguk sambil menelan kunyahan roti di mulut. Sepertinya, kemarin Pak Atar datang dan mereka bertengkar hebat. Terus, aku tak tahu kelanjutannya karena harus ke bagian produksi. Oh, saat kamu datang ke ruanganku itu, tanya Aryo dan diangguki oleh Bara. Apa kamu tahu kejadian selanjutnya, Kai? Tanya Aryo melempar pandang pada Kai. Oh, aku. Kai juga diberi tugas oleh Bu Akira. Anak-anak yang lainnya juga sepertinya disuruh menyingkir dari sana, sambar Bara. Badannya lalu berbalik sepenuhnya ke arah Kai. Oh iya. Bagaimana kerjaan kemarin? Lancar. Kening Kai mengerut merespons pertanyaan itu. Kerjaan? Tanyanya heran. Pasalnya kemarin ia belum mengerjakan satu pekerjaan apapun. Seharian kemarin dirinya hanya sibuk mengurusi Areta. Iya, kata Bu Akira kamu ditugaskan ke Depok menemui salah satu vendor untuk memberikan presentasi dan membawanya melihat-lihat gudang konveksi. Oh iya, lancar, jawabnya tergagap seraya memperbaiki kacamata yang bertengger di hidungnya. Hebat, hari pertama sudah menangani pekerjaan besar, puji Aryo yang diangguki oleh Dion dan Bara. Tidak salah memang kamu bergabung di kantor utama. Aryo menambahkan, Kai mengusap tengkuk salah tingkah dan menyengir malu. Aku tidak sehebat itu, ucapnya seraya meraih cangkir teh yang sepertinya memang disediakan untuknya di atas meja dan menyesapnya perlahan. Dari arah pintu Bu Asi berjalan terburu-buru sambil membawa sebuah kotak kardus. Ada yang pesan paket, tanyanya. Apa tuh, Bu? Tanya Aryo. Enggak tahu, ada orang yang baru saja datang bawa. Katanya dari Pels, jawab Bu Asi seraya meletakkan kotak kardus tersebut di atas meja kemudian kembali berjalan keluar rumah untuk menyiram tanaman. Pels, saut Aryo dan Bara serempak. Langsung bangkit berdiri dan menengok kardus tersebut. Terdapat kertas memo yang tertempel di sana. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Kaindra. Bara membaca tulisan tangan di kertas tersebut, membuat pandangan ketiga temannya itu beralih memandanginya. Kai yang sedang minum langsung tersedak. Buru-buru menyeka mulut dengan tisu dan memandangi ketiga temannya itu. Apa hadiah dari kantor karena kemarin kamu berhasil membuat kesepakatan kerja? Tanya Bara. Kai mengedikkan bahu sebagai isyarat jika ia tidak tahu menahu dengan paket itu. Aku buka, ya, izin Aryo yang langsung mendapat tepukan dari Dion. Kebiasaan. Berikan pada orangnya. Biar orangnya yang buka. Dion bangkit berdiri, mengambil kotak kardus tersebut dari Aryo dan membawanya ke depan Kai. Buka, Kai. Penasaran isinya apa? Kai menggeser cangkir di depannya dan meletakkan kotak kardus tersebut lalu membukanya. Bara serta Aryo ikut merapat di samping Kai dan Dion dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Terdapat sebuah kotak kecil berbentuk persegi panjang serta 3 lembar kemeja yang masih bersegel dalam sebuah plastik bening. Kemeja. Kai mengangkat satu-satu plastik dan membukanya. Kemeja lengang panjang berwarna abu cerah dengan potongan slim fit. Oh, Aldista, seru Bara seraya melebarkan kemeja di tangan Kai. Aldista. Kai mengernyit tidak mengerti. Itu, keluaran terbaru dari Pels. Produk dengan seri terbatas. Dion menjelaskan sambil menengok kemeja lainnya. Keren, hanya pengusaha-pengusaha besar yang memiliki seri ini, lanjut Aryo. Meraih kemeja lainnya dan membukanya. Gila, baru hari pertama bekerja sudah dapat hadiah besar. Tapi aku tidak melakukan apapun. Kai menatap heran barang-barang itu. Yang itu apa? Aryo menunjuk kotak kecil persegi panjang. Tangan Kai bergerak meraih kotak kecil itu dan membukanya. Terkejut saat melihat isinya. Kacamata. Bara meraih benda itu dari dalam kotak dan mengamatinya. Produk Pels juga, imbuhnya. Dapat kacamata gratis, nih, seru Aryo menaik turunkan alis. Bara menarik kacamata yang ada di wajah Kai dan menggantinya dengan kacamata yang baru. Cie, langsung keren, nih. Kai hanya mematung melihat benda-benda tersebut dengan kebingungan. Otaknya mencoba menelaah asal dari barang-barang tersebut. Ketika satu nama muncul, Kai langsung menarik kembali kacamata baru itu dari wajahnya dan memasukkannya kembali ke dalam tempatnya. Juga kemeja berwarna abu-abu yang saat ini menempel di tubuh Aryo. Loh, kenapa dimasukkan kembali? Tanya Bara. Sepertinya ada kesalahan, jawab Kai. Tangannya dengan lincah merapikan semua barang-barang itu kembali masuk ke dalam kotak kardus. Kesalahan. Jelas-jelas itu untukmu. Iya, sepertinya itu hadiah dari kantor. Kai menggeleng dan merapikan kardus tersebut. Aku tak bisa menerimanya, hah.
Aryo memasang tampang keheranan. Baru kali ini aku lihat orang dikasih hadiah menolak. Kalau kamu enggak mau, bisa bagi-bagi saja. Pas nih, buat aku, Koko dan Bara. Kembali Kai menggeleng. Jangan. Aku mau memastikannya dulu, ucapnya. Bangkit berdiri dan membawa kardus itu bersamanya naik kembali ke kamarnya di lantai 2. Begitu Kai turun kembali, ketiga temannya sudah menunggu di luar rumah. Bergegas Kai bergabung bersama mereka dan berjalan menuju kantor pos yang berada di ujung jalan dan hanya beberapa blok dari rumah kosnya tersebut. Seperti hari kemarin, mereka kembali berpisah di lift. Hanya Kai dan Bara lanjut hingga lantai tertinggi. Begitu Kai dan Bara sampai di lantai teratas yang menjadi ruangannya, mereka kembali disambut oleh deringan telepon yang terdengar bersahut-sahutan. Apa memang setiap pagi telepon masuk sebanyak itu? Tanya Kai sambil berjalan ke arah kubikelnya. Hanya beberapa hari belakangan ini. Itu karena desas-desus kabar batalnya pernikahan Miss yang tersebar membuat orang-orang menjadi heboh. Zaman sekarang pada aneh. Pada kepo sama masalah orang lain. Kai menggeleng-geleng. Baru akan memutari kubikelnya, suara pintu lift terbuka disusul langkah kaki jenjang yang berjalan terburu-buru dari dalam sana. Akira yang berjalan di belakang pun sama terburu-burunya. Lekas Kai menoleh dan melihat wanita cantik itu berjalan mendekat. Seluruh staf langsung bangkit berdiri dan menunduk hormat. Begitupun dengan Bara yang masih berdiri di samping Kai. Hanya Kai yang tidak menunduk dan malah dengan raut wajah semringah menyapa kedua wanita yang berjalan. Kai pikir kedekatannya kemarin bersama wanita itu membuat perlakuan Aretha sedikit berbeda dari sebelumnya. Akan tetapi, semua di luar ekspektasinya. Kedua wanita itu berjalan begitu saja melewatinya. Bahkan raut wajah keduanya begitu masam seakan tidak melihat keberadaannya. Bola mata Kai bergerak-gerak mengikuti pergerakan Aretha hingga menghilang di balik pintu ruangannya bersama Aretha. Kai tersenyum kecut dan melanjutkan langkah ke kubikelnya bersama Bara. Menduduki kursi dan menyalakan komputer. Namun, sesekali melirik ke ruangan kaca di hadapannya. 30 menit berselang, pintu lift yang letaknya di belakang jejeran kubikel terbuka. Seorang laki-laki yang berusia akhir 30-an berwajah blasteran berjalan angkuh sambil sesekali mengedipkan mata pada staf-staf wanita. Kai terus memandangi laki-laki itu sampai masuk ke dalam ruangan Aretha. Yang tadi siapa? Tanya Kai seraya menggeser kursinya mendekati Bara. Itu Pak Jacob. Dia itu tadinya manajer di sini saat masih Mrs. Charlotte yang menjabat CEO, Mrs. Charlotte, ibunya Miss. Beliau berdarah Amerika. Mrs. Charlotte dan Pak Jacob saudaraan. Pak Jacob itu tadinya mengira perusahaan ini akan jatuh ke tangannya, tapi Mrs. Charlotte malah menyerahkan sepenuhnya pada anaknya, ya Miss Aretha ini. Begitu Miss menjabat, dia langsung memecat Pak Jacob. Kenapa? Entahlah, sepertinya ada masalah intern di antara mereka. Kita ini hanya orang luar. Hanya budak corporation yang mengharap balas jasa. Bara menepuk pundak Kai. Sudah, kembali bekerja. Cari duit banyak-banyak buat modal nikah. Kai tertawa renyah mendengarnya. Memang sudah ada calonnya. Calonnya nanti menyusul. Kalau duit sudah banyak, dia yang datang sendiri, kembali Kai tertawa mendengarnya. Benar juga, berarti jodohku saat ini masih jauh berkelana karena duitku belum banyak, ucapnya asal. Tanpa disadarinya, matanya bergerak menyapu ruangan kaca Aretha. Bab 19. Ancaman. Aretha duduk menyilangkan tangan di depan dada. Matanya menatap lurus ke depan dengan tajam pada sosok laki-laki berwajah blasteran yang saat ini duduk di tengah sofa panjang dalam ruangannya dengan sangat santai. Tak ada sedikit pun sikap keramahan yang ditunjukkan pada laki-laki yang masih berhubungan darah dengannya itu. Jangan terlalu tegang begitu, ucap laki-laki itu dalam bahasa Indonesia yang belum terlalu fasih. Tangannya bergerak mengeluarkan sekotak cerutu dari balik saku jas. Kemudian terlihat sibuk merogoh saku lainnya. Mungkin mencari pemantik api untuk membakar cerutunya itu. Tak menemukan dimanapun, cerutunya itu kembali dimasukkan ke balik jas sambil mengoceh dalam bahasa Inggris. Aretha hanya memutar bola mata jengah melihat pamannya yang naif itu. What are you looking for here? Tanya Aretha ketus. Bukannya kamu sudah tidak punya urusan di sini? Astaga, kamu masih saja tidak ramah seperti dulu. Apa kamu tidak punya sopan santun pada orang yang lebih tua? Aku ini pamanmu, bukan bocah ingusan seumuranmu. Laki-laki bernama Jacob itu tertawa menyeringai seraya mengangkat satu kaki menumpuk ke atas kaki lainnya dengan gerakan angkuh.
Aku hanya mampir. Apa salah jika aku ingin menengok keponakanku yang cantik? Lanjutnya berucap masih dengan memaksakan diri menggunakan bahasa Indonesia. Tak usah berbasa-basi, langsung saja ke intinya. Aku tahu kamu ke sini pasti ada tujuan. Cek, kau itu memang terlalu sok pintar. Jacob menurunkan kembali satu kakinya, meluruskan tubuh dan merogoh kembali saku jas sebelah kanan. Sebuah amplop berwarna coklat dikeluarkannya dari sana. Aku hanya ingin membawakanmu ini, ujarnya, melempar amplop tersebut ke atas meja kaca di hadapannya. Aretha melirik Akira yang berdiri di samping kursinya dan Akira segera berjalan mendekati meja kaca di tengah sofa tamu, membungkuk mengambil amplop itu dan membawakannya ke Aretha. Apa ini? Tanya Aretha begitu telah memegang amplop coklat tersebut. Kau punya mata, lihat saja sendiri. Kembali dinaikkannya satu kakinya menumpuk ke atas kaki satunya. Kemudian menggoyang-goyangkan ujung kakinya itu sambil bersenandung mengamati keseluruhan ruangan Aretha. Aretha dan Akira saling pandang terlebih dulu sebelum akhirnya tangan Aretha bergerak membuka. Mata kedua wanita itu langsung melebar sempurna saat melihat isi amplop tersebut. Ini, tangan Akira terangkat membekap mulut melihat Aretha di dalam foto itu bersama seorang laki-laki, yang sepertinya diambil pada malam saat Aretha mabuk-mabukan. Hal itu diyakini melihat dari pakaian yang dikenakan wanita di dalam foto itu. Bagaimana? Jacob kembali menyeringai. Apa maksud Anda dengan foto-foto ini? Tanya Akira mewakili Aretha. Karena Aretha tampak masih syok melihat dirinya dalam gendongan seorang laki-laki. Keinginanku masih sama seperti sebelum-sebelumnya, belum berubah cantik. Jacob tersenyum genit dan mengedipkan satu matanya pada Akira. Membuat Akira bergidik ngeri melihatnya. Aretha meremas foto-foto di tangannya. Terlihat rahangnya mengeras dengan tatapan tajam yang tidak main-main lalu, melemparkan foto-foto itu ke sembarang arah. Melihat emosi keponakannya yang terpancing, Jacob malah terkekeh-kekeh. Tenang saja, aku masih punya banyak foto-foto itu, kamu kira bisa mengancamku dengan hal ini? Aretha menarik satu sudut bibir membentuk senyum sinis. Berusaha terlihat kuat dan tidak tergoyahkan. Tapi maaf, hal yang seperti ini tidak akan bisa menjatuhkanku. Lagi pula, kualitas foto yang kau berikan ini sangat buruk. Siapa yang akan percaya jika wanita itu adalah diriku? Sepertinya fotografer bayanganmu itu masih perlu belajar. Jacob kembali tertawa seraya mengibas-ngibas permukaan setelan jas berwarna merah menyala yang dikenakannya. Itu hanya foto-foto pembuka. Masih ada foto-foto yang memperlihatkan wajahmu dengan jelas. Kau pikir aku percaya dengan bualanmu? Aku tahu kamu tidak akan percaya. Karena itu aku memiliki bukti lainnya. Bukti apapun tidak akan pernah membuatku goyah. Termasuk video CCTV hotel yang sekretarismu itu cari-cari, tanyanya skakmat. Jacob berbicara dengan penekanan di tiap katanya. Satu alisnya terangkat dengan sudut bibir tertarik membentuk seringai yang menjengkelkan. Brengsek. Aretha bangkit berdiri dan menggeprak meja. Aku tidak pernah akan menjual perusahaan ini padamu. Tidak akan pernah. Baik sekarang atau nanti. Teriaknya, aku tidak memaksamu sayang. Pilihan ada padamu. Kamu pasti tahu akibatnya jika skandal ini sampai ke hadapan para pemegang saham. Apalagi kalau sampai di ayahmu yang sombong itu, keluar. Keluar sekarang juga, teriaknya dengan menunjuk ke arah pintu. Tak usah teriak-teriak begitu. Nanti tenggorokanmu sakit, dir. Tidak kamu usir juga aku sudah mau pulang. Ruangan itu terlalu pengap, sepertinya butuh sentuhan maskulin dariku, ujarnya seraya bangkit berdiri dan merapikan jas kebanggaannya. Jas merah ngejreng berbahan beludru yang menyilaukan mata dan terlihat sangat konyol di tubuhnya. Aretha sampai meragukan jika laki-laki itu masih saudaraan dengan ibunya yang memiliki selera fashion yang sangat tinggi. Jacob tidak melangkah ke arah pintu, melainkan menghampiri meja Aretha. Dalam jarak kurang dari 1 meter di depan meja Aretha, kakinya pun berhenti. Ia membungkukkan setengah tubuhnya condong ke arah Aretha dengan pandangan menunduk mengusap-usap plakat nama yang menuliskan nama Aretha serta posisinya di perusahaan tersebut. 1 minggu. Aku memberimu waktu 1 minggu untuk memikirkannya. Dalam 1 minggu itu aku harap kamu sudah menyiapkan semua berkas-berkas perusahaan. Jangan terlalu berharap. Pikirkan dulu baik-baik, ucapnya lagi tapi kini dengan nada berbisik yang penuh ancaman. Ia menegakkan punggung kembali. Menyeringai memandangi Aretha kemudian berbalik dan melangkah sambil bersiul menuju pintu. Sebelum mencapai pintu, ia kembali menoleh. Oh, iya.
Selama seminggu itu aku akan menyicil semua foto-fotomu itu. Tenang saja, aku tidak akan memberikannya padamu secara langsung. Aku hanya akan menitipkannya pada para wartawan yang haus berita. Oh, iya, siapa lagi nama tunanganmu itu? Jacob menjeda dengan pura-pura berpikir. Apa aku memberikan video itu padanya? Ya. Ah, kita lihat saja nanti. Oke, dear. Sampai ketemu minggu depan, bye. Bye. Ucapnya seraya mengibaskan tangan ke udara kemudian membuka pintu dan beranjak keluar membawa tawa bahagianya. Prang. Plakat nama berbahan kaca yang semula berada di atas meja kerja kini hancur berserakan menjadi serpihan-serpihan kecil di lantai karena dilempar dengan keras oleh Aretha. Ia sama sekali tidak menyukai orang itu menyentuh barang-barangnya. Ganti sofa itu, aku tidak ingin ada bekasnya di sini, teriak Aretha geram. Tenang Ray, tenang, tenangkan dirimu. Akira segera mengusap punggung Aretha dan menenangkannya. Astaga, bisa gila aku. Kedua tangan Aretha terangkat mencengkeram kepalanya. Aku pikir dia sudah tenang di New York menghabiskan uang ibuku. Bagaimana bisa dia mendapat CCTV hotel malam itu? Sepertinya dia sudah mengirim orang untuk terus membuntuti dan mengawasimu. Aku memang sempat beberapa kali melihat mobil yang sama terparkir di dekat mobil kita setiap kali kita berada di luar. Tapi aku pikir itu mungkin suruhan Atar yang ingin memastikan keselamatanmu. Bodohnya aku yang tidak menyadarinya. Aretha memijit-mijit pelipisnya dan terdiam beberapa saat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya berucap lirih sambil menggigiti ujung kukunya. Apa kamu mau melepaskan perusahaan ini? Gila, tentu saja tidak. Ini adalah satu-satunya peninggalan mendiang ibuku. Semuanya sudah dia rampas. Aku tak mungkin menyerahkan semua hasil kerja kerasnya pada seseorang yang bisa menghancurkan perusahaan ini. Napas Aretha memburu, terdengar suara giginya yang saling bergemeletuk menahan luapan amarah. Apa menurutmu wajahku terlihat jelas dalam CCTV itu? Akira membuang napas kasar. Kalau foto mungkin kita masih mengelak dan membuatnya seperti sebuah rekayasa semata. Tapi kalau berbentuk video, aku tak bisa berbicara banyak. Apalagi kita belum melihat bagaimana video CCTV yang dia maksud. Akira menarik tangan dari punggung Aretha, kemudian melangkah ke depan meja. Memungut foto-foto yang sudah berserakan di lantai dan membawanya kembali ke Aretha. Jalan satu-satunya, kita harus menemukan siapa laki-laki ini sebelum Tuan Jacob yang menemukannya. Jika kita bisa menemukannya, kita bisa bekerja sama mengatasi ancamannya. Akira membuka foto-foto yang sudah kusut membentuk gumpalan, merapikannya hingga lurus kembali dan meletakkannya di atas meja di depan Aretha. Tampak foto punggung seorang laki-laki bertubuh tinggi sedang memapa Aretha dengan kedua tangannya masuk ke dalam hotel. Pakaian yang dikenakan laki-laki itu sama persis dengan pakaian yang ditemukannya di kamar mandi hotel. Akira lekas memeriksa foto-foto lainnya. Mencoba mengenali laki-laki tersebut. Akan tetapi, semua tampilan foto itu sama. Hanya memperlihatkan punggung laki-laki tersebut. Seakan Jacob memang sengaja memberikan foto yang tidak memperlihatkan wajah laki-laki itu agar Aretha kesulitan mengenalinya. Apa laki-laki itu bukan orang suruhan Jacob? Tanya Aretha kemudian. Sepertinya bukan. Laki-laki ini hanya orang yang kebetulan menemukanmu seperti kata bapak itu tempo hari. Entah mengapa aku merasa kita harus mempercayai bapak itu dibandingkan Tuan Jacob. Aku pusing. Aretha menghempas punggung bersandar pada sandaran kursi. Kenapa masalah seperti datang bertubi-tubi padaku? Kamu tenang saja. Jangan terlalu memikirkannya. Aku akan menyewa seseorang untuk mencari laki-laki itu. Semoga saja kita bisa menemukannya sebelum batas waktu yang diberikan oleh Tuan Jacob. Dan juga, Akira menjeda sejenak dengan memutar kursi. Aretha menghadap ke arahnya. Masalahmu dengan Atar, sebaiknya kamu bicara baik-baik dengannya. Mungkin saja dia bisa membantumu mengatasi masalah ini. Aretha langsung menepis tangan Akira dari pegangan kursinya dan memutar kembali kursinya tersebut menghadap meja. Jangan sebutkan namanya lagi. Aku tak mau melihatnya untuk sementara waktu. Aku harap kamu juga tidak memberinya kesempatan untuk menemuiku seperti kemarin. Maafkan aku, itu karena dia terus memaksa. Aku sudah menahannya. Tapi aku bisa apa kalau dia terus mendesak? Lain kali panggil pihak keamanan untuk mengusirnya jika kamu tidak mampu. Tapi kamu tidak bisa terus bersikap seperti ini. Menjauhi masalah dan selalu lari menjauh. Yang kejadian kemarin saja kita tidak tahu akan ada masalah apa ke depannya. Oh iya, bagaimana dengan yang kuperintahkan? Tanyanya mengalihkan pembicaraan.
Tenang saja, aku sudah membereskannya. Aku memberinya uang tutup mulut. Pagi tadi aku juga sudah mengirimkan beberapa produk kita. Aku yakin itu sudah cukup membuatnya untuk bungkam dan tidak menceritakan kejadian kemarin pada orang lain. Kamu yakin sekali? Seperti sudah mengenalnya dengan baik. Aku memang tidak mengenalnya. Tapi aku sudah mencari tahu semua tentangnya sebelum dia menginjakkan kaki ke kantor ini. Apa kamu pikir aku semudah itu memasukkan karyawan tidak becus ke dalam perusahaan ini? Aku tidak segila itu. Baiklah, aku percaya padamu. Tenang saja, aku akan mengawasi karyawan itu. Kamu tidak perlu memikirkannya. Areta menganggukkan kepala dan menenangkan dirinya, sementara Akira segera membereskan foto tersebut. Menyatukannya kembali masuk ke dalam amplop coklat lalu memasukkannya ke dalam laci meja kerja Areta. Oh iya, bagaimana dengan peluncuran produk terbaru kita? Apa ada kendala? Tanya Areta kembali pada pekerjaannya. Semua sudah dihandle oleh masing-masing tim yang menangani. Ada beberapa brand ternama yang meminta kerjasama dan ingin memakai produk kita di ajang fashion di Milan. Ini kesempatan kita untuk bisa memperkenalkan produk kita ke Eropa. Kapan acaranya digelar? Bulan depan sudah persiapan, dan kita harus mempersiapkannya secepatnya. Baiklah, biar aku yang mengurus itu. Pernikahanmu, bukankah jadwalnya bersamaan? Kamu masih membicarakan hal itu? Sudah berapa kali ku bilang batalkan semuanya. Tak ada pernikahan apapun. Tapi, aku serius, Ra. Kumohon urus semuanya dan biarkan aku liburan untuk sementara waktu. Iya, jika masalah dengan Tuan Jacob selesai. Akira mengingatkan. Bab 20, Kesialan Beruntun 2. Bar, kenapa mesin print ini tidak bekerja? Tanya Kai pada Bara yang baru akan berjalan ke pantry. Sudah berulang-ulang ia mengotak-atik mesin tersebut. Bukan karena tidak tahu menggunakannya, hanya saja modelnya memang berbeda dari yang pernah ada di kantor sebelumnya. Sudah periksa kabelnya. Sudah, terpasang dengan baik. Mesinnya menyala, tapi hasil cetaknya buram. Oh mungkin tintanya habis. Coba cek cartridge-nya. Kalau habis, ambil stok tinta di laciku. Ujar Bara seraya berlalu pergi. Kai menggaruk kepala, segera membungkuk dan memeriksa keseluruhan printer sampai akhirnya menemukan cartridge yang berada di dalam mesin tersebut setelah membuka cover atasnya. Oalah, habis toh. Kai berdecap seraya menggeleng-geleng. Bergegas ke meja Bara dan mengambil botol tinta yang Bara maksud tadi dari dalam laci. Tak lupa juga mengambil alat suntiknya. Kai mengutak-atik mesin printer. Mengisi alat suntik dengan tinta. Kemudian membungkukkan tubuh. Mendekatkan wajah pada head cartridge agar bisa memastikan ujung suntikan mengisi tepat di lubangnya. Bersamaan itu, Jacob berjalan keluar dari ruangan Areta dengan bersenandung riang dan dengan langkah kaki seperti sedang menari mengikuti nada yang ada di dalam pikirannya. Hampir seperti seorang balerina. Suara senandung itu menarik perhatian Kai selama beberapa detik. Tapi kemudian kembali fokus memandangi alat suntik seraya memberikan tekanan pada ujung suntikan. Sangat berhati-hati memasukkan tinta, sampai prang, suara nyaring benda kaca yang bertubrukan dengan kerasnya lantai marmer menggema dari dalam ruangan Areta. Sukses membuat Kai terkejut sampai berjingkat dari posisinya. Entah bagaimana posisi tangannya, sampai suntikan tinta yang dipegang mengarah ke wajahnya sendiri dan menyemprotkan semua isinya. Cairan kental berwarna hitam pekat seketika memenuhi kacamata, wajah serta beberapa bagian kemejanya. Astagfirullah, pekiknya sekaligus berdecap kesal melihat penampilan dirinya dari pantulan kaca cermin ruangan Areta. Tanpa dikomandokan, Kai segera berlari ke toilet sambil menarik kacamata dari hidung dan menyeka wajah menggunakan telapak tangan. Di toilet, Kai tidak sendiri. Ada seorang laki-laki bersetelan jas merah ngejreng lebih dulu berada di sana. Sedang menghadap ke arah dinding dan membuang hajat pada urin protektor yang menempel pada dinding. Laki-laki yang tadi dilihatnya masuk ke dalam ruangan Areta dan keluar dari dalam sana dengan bersenandung ria sebelum terdengar sesuatu yang mengejutkan dan kesialan terjadi padanya. Kai menyimpulkan jika laki-laki bule itu pasti sudah memancing emosi atasannya hingga wanita cantik itu sampai mengamuk dan membanting sesuatu. Mengabaikan orang itu, Kai langsung berjalan ke wastafel yang dilengkapi dengan cermin besar. Memandangi wajahnya yang seperti baru saja terjun ke dalam selokan yang penuh kotoran. Astaga, kenapa aku selalu saja apes begini? Matanya menyapu ke meja yang penuh percikan tinta dari balik cermin dan menggeleng-gelengkan kepala. Karena itu adalah kemeja terbaik yang dia punya.
Mana sudah ada 2 kemeja sebelumnya yang sudah tidak bisa lagi dipakainya. Satu kemeja yang tertinggal di kamar hotel dan satunya lagi, kemeja yang kemarin tertumpahi kopi. Semoga saja Bu Asih bisa membantu menghilangkan noda kopi tersebut. Jika tidak, kemeja kerja yang tersisa tidak cukup untuk dipakainya berganti setiap hari. Kai lupa jika pagi tadi ia baru saja mendapatkan kemeja baru berkualitas tinggi yang seharga dengan gaji sebulannya. Aduh, kalau setiap hari ada kesialan begini stok kemejaku bakalan habis, keluhnya berbicara dengan pantulan dirinya di cermin. Menunduk membuka keran air lalu membilas wajah. Jacob yang telah tuntas dengan urusannya, beralih ke wastafel untuk mencuci tangan. Matanya melirik Kai yang bersungut-sungut kesal membilas wajahnya yang cemong, aneh, cetusnya sinis yang membuat Kai menoleh memandangnya. Bapak bicara dengan saya. Jacob mengedikkan bahunya ke atas. No, jawabnya singkat. Matanya melirik Kai dan mengamati keseluruhan penampilan Kai dengan tatapan mengejek, kemudian berpindah mengeringkan tangan pada mesin hand dryer dan masih dengan mata yang tak lepas memandangi Kai. The employees are as wired as the boss. Gumamnya mengejek Kai sama anehnya dengan pimpinannya, lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar ruangan ia kembali memandangi Kai selama beberapa detik lalu benar-benar beranjak keluar toilet. Where have I seen it? Gumamnya lagi karena merasa pernah melihat laki-laki tersebut. Merasa tidak asing dengan sosok wajah dan penampilannya. Walau begitu Jacob memilih tidak memikirkannya. Pikirannya saat ini hanya dipenuhi oleh uang banyak serta ketenaran dan mimpinya agar bisa menguasai Pulse. Membayangkan hal itu lagi-lagi membuatnya berdendang ria. Kembali berjalan dengan riang gembira. Hampir setengah jam lamanya di dalam toilet, Kai akhirnya keluar dengan kulit wajah yang merah merona seperti kepiting rebus karena terlalu kuat menggosok semprotan tinta yang susah hilang. Sedangkan kemeja yang dikenakannya sudah sangat kusut serta terlihat lembab. Noda hitam pun masih membayang dengan jelas seperti motif bulu anjing Dalmatian. Padahal ia sudah berusaha menghilangkan noda tinta tersebut dengan sabun toilet dan terus mengucek-ucek dengan keras, tapi tidak juga hilang, bahkan kemejanya hampir sobek. Sepertinya noda tinta memang sudah tidak akan bisa hilang dari kemeja putih yang sebelumnya sangat bersih dan rapi. Kai menyerah dan akhirnya mengeringkan kemejanya pada mesin hand dryer, kacamatanya pun sudah dibersihkannya, tapi hasilnya malah menjadi buram dan tak bisa lagi digunakan melihat dengan jelas. Dengan tertunduk lesu dan tidak bergairah, Kai berjalan kembali menuju kubikelnya. Akan tetapi di belokan, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Areta disusul Akira yang berjalan di belakangnya. Miss, sapanya dilengkapi lengkugan senyum. Berharap pimpinannya itu membalas senyumnya. Namun, Areta tak lantas memandang wajahnya. Perhatian wanita itu langsung tertuju pada penampilan Kai yang malah lebih hancur dari kesan pertama yang dibawanya kemarin. Tidak lebih dari 3 detik wanita itu berlalu melewati Kai begitu saja menuju ruang meeting dengan langkah terburu-buru tanpa berkata sepatah kata pun. Akira yang melihat penampilan Kai pun ikut terkejut. Loh, Pak Kaindra. Abis nyungsep ke parit, tanyanya keheranan memindai penampilan laki-laki itu. Oh, ini tadi terciprat tinta printer, Bu. Akira geleng-geleng kepala dan kembali mengayunkan langkah. Cepat-cepat Kai menahan Akira. Maaf, Bu, ada yang ingin maaf Pak Kaindra, saya sedang terburu-buru. 5 menit lagi akan datang vendor yang menjalin kerjasama dengan Pulse, ujar wanita itu lalu kembali mengayunkan langkah. Namun, kembali menoleh setelah 2 langkah. Oh, iya, kamu lihat Pak Sabara. Bukannya tadi ada di mejanya, Bu, saya tidak melihatnya sejak tadi. Tolong panggilkan Pak Sabara jika melihatnya. Suruh segera ke ruang meeting, perintahnya lalu kembali mengayunkan langkah. Oh, baik, Bu. Kai menunduk sopan dan bergegas ke kubikelnya, tapi lagi-lagi langkahnya tertahan begitu melihat Bara yang baru saja keluar dari dalam lift dan berjalan dengan terburu-buru sambil memegangi perutnya. Bar, dipanggil sama Bu Akira di ruang meeting, teriak Kai menghentikan langkah Bara. Ruang meeting. Iya, katanya akan ada tamu. Oh, pasti disuruh presentasi. Cepat sana, katanya 5 menit lagi akan datang. Kamu tahu kan produk seri linen shirt yang diluncurkan bulan lalu? Tanya Bara dengan raut wajah seperti menahan sesuatu. Kai menganggukkan kepala. Seri kemeja stylish yang bisa digunakan untuk pesta outdoor itu kan? Nah, benar yang itu. Tolong gantikan aku presentasikan produk itu, pintanya dengan kembali melangkah ke arah toilet. Hah. Kedua alis Kai terangkat dengan jari terangkat menunjuk dirinya sendiri.
Iya, tolong. Aku lagi kebelet nih, ucap Bara yang sudah lari terbirit-birit sambil memegangi bokongnya. Cilaka 13. Kai membuang napas kasar. Beberapa detik tertegun menelisik penampilannya, dan akhirnya melangkah ke ruang meeting dengan berat hati. Loh, Pasabara mana? Tanya Akira saat Kai baru akan membuka pintu dan didahului oleh Akira yang lebih dulu membuka dari dalam. Itu, Pasabara sedang kebelet di toilet, Bu. Dia meminta saya menggantikannya. Oh, ya sudah. Kamu masuk dulu menunggu. Aku akan turun menjemput mereka di lobi. Baik Bu, saut Kai. Matanya mengikuti wanita itu yang berjalan terburu-buru ke arah lift sampai akhirnya menghilang di balik pintu yang menutup. Menarik napas panjang, Kai meraih handle pintu dan membukanya. Kehadirannya langsung disapa pelototan tajam yang memindai penampilannya dari atas hingga bawah. Dengan canggung Kai melangkah masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Itu Miss. Saya diminta gantikan Pasabara. Memangnya dia kemana? Pasabara sedang di toilet, Miss. Suruh dia kembali kemari secepatnya. Aku tidak bisa memakaimu dengan penampilan seperti itu. Yang ada kerjasama ini akan langsung batal begitu melihatmu. Kai menelan ludah dan menunduk hormat. Baik, Miss, ucapnya lalu berbalik hendak keluar. Tunggu. Kai kembali memutar tubuh berbalik. Iya, Miss. Sudah tidak ada waktu. Mereka mungkin sudah naik lift. Cepat ganti pakaianmu dengan itu. Mata Areta menyorot pada beberapa pakaian contoh yang tergantung pada sebuah stand hanger yang berada tidak jauh dari meja panjang yang mendominasi ruangan. Hah. Kai terperangah di tempat. Hahaha. Jangan mematung di situ. Cepat lakukan. Tapi, Miss, cepat. Atau mau saya yang gantikan? Saya ganti di sini. Memangnya mau di mana lagi? Di hutan. Bu bukan, tapi kan, buruan. Iya, Kai berucap, tapi masih mematung di tempat. Membuat Areta geram dan maju mendekatinya. Miss mau apa? Kai melangkah mundur saat tangan Areta terjulur memegang kemejanya. Diam dan jangan bergerak. Tetapi, Miss, Kai mendadak keringat dingin saat jemari lentik itu bergerak membuka kancing kemejanya. Miss, biar saya saja yang lakukan. Tidak ada waktu. Kamu terlalu lamban bergerak. Areta kini bergerak menarik ujung kemeja yang terselip di dalam celana. Kai yang panik tanpa sadar menepis tangan Areta dengan kasar dan mendapat pelototan mata yang seakan ingin menelannya bulat-bulat. Maaf Miss. Saya tidak sengaja. Berani kamu kasar sama pimpinanmu. Areta bergerak maju ingin membalas perlakuan kasar karyawannya itu, sementara Kai melangkah mundur menghindar. Tanpa sengaja ujung sepatu Areta terselip di antara sela garis batas lantai keramik yang sedikit retak. Membuatnya terhuyung hingga jatuh menimpa Kai. Terbaring di lantai dalam posisi ambigu, bersamaan dengan itu, pintu ruangan terbuka. Baik Akira maupun para perwakilan vendor rekanan, langsung terperangah melihat keduanya dengan mulut menganga. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.